Sucu menikah ke keluarga-keluarga Wen selama 3 tahun. Di bulan ketiga, dia terjatuh dari tangga karena sebuah kecelakaan, kepalanya terbentur hingga membuatnya menjadi linglung. Wanita bodoh itu dan tuan muda keluarga-keluarga Wen yang lumpuh kaki, Wen Shijin, bisa dibilang pasangan yang sangat serasi. Selama ini, mereka selalu menjadi bahan lelucon di kalangan kelas atas. Nyonya Wen ini, sepertinya masa-masanya di keluarga-keluarga Wen tidak berjalan dengan baik. Nian, aku harus pergi. Tolong jaga nenek dengan baik. Tidak, kamu tidak boleh menikah dengan keluarga-keluarga Wen. Minggu depan perkuliahan di Harvard sudah dimulai. Kamu sudah berjuang keras selama ini. Bukankah semua ini demi hari ini? Kakak, kamu jangan khawatir. Urusan penyakit nenek, serahkan saja kepadaku. Nian, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak, pergilah ke Amerika. Mulai hari ini, aku adalah menantu dari keluarga-keluarga Wen, yaitu Shuchu. Tenang saja, aku akan melindungi diriku sendiri, sambil menunggumu kembali. Segera temukan dia. Bos, Nona Shu tenggelam dan dibuang ke pinggiran kota. Saat kami menemukannya, napasnya sudah sangat lemah. Sudah selidiki siapa pelakunya. Dari penyelidikan rekaman kamera pengawas, terlihat bahwa Wen Qianqian yang melempar Nona Shu ke kolam renang untuk mempermainkannya. Namun setelah itu kamera pengawasnya rusak. Jadi, siapa yang membuang Nona Shu ke pinggiran kota, kami masih belum berhasil melacaknya. Selidiki lagi. Baik. Keluarga Shu dan keluarga-keluarga Wen. Aku akan menuntut balas pada kalian semua. Selamat ya, semoga bisnismu lancar. Aduh, bukankah ini adikku, Wen Shijin? Si anak kesayangan langit di masa lalu, yang sekarang hanya bisa duduk di kursi roda. Sungguh kasihan dan konyol sekali. Ngomong-ngomong Wen Shijin, di mana istri bodohmu itu? Kenapa dia tidak datang? Acara seperti ini akan terasa seru jika ada dia di sini. Apakah kalian semua sedang mencariku? Cucu? Cucu, kamu berani memukulku? Kamu sudah gila ya? Aku memang memukulmu. Kamu tidak memanggilku kakak ipar, malah langsung menyebut nama saja, benar-benar tidak tahu sopan santun. Biar kakak ipar ini mengajarimu sopan santun. Apa kamu mau balas memukulku? Cucu, lepaskan aku. Siapa kamu sampai berlagak jadi kakak ipar? Kak, apa kau masih mau membiarkan orang lain melihat kita sebagai lelucon? Wen Qianqian, biar ku beritahu padamu, pikiranku sudah sadar dan temperamenku tidak terlalu baik. Aku harap kamu bisa lebih mengontrol dirimu. Selamat datang. Shuchu, Suamiku, bagaimana melihatku muncul dengan keadaan baik begini? Apakah kamu senang? siapa yang telah menyembuhkanmu? Aku juga tidak tahu. Saat terbangun, aku sudah ada di rumah sakit dan sepertinya pikiranku sudah normal. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan. Ngomong-ngomong, saat aku terbangun, di sisiku ada rokok yang sering kau pakai. Apa kamu yang sudah menjagaku? Apa kamu salah orang? Aku tidak merokok. Bukan dia pelakunya. Dia bukan Shuchu. Lalu dia? Siapa? Cucu. Aku baru saja menjaga martabat keluarga Wen, jadi aku tidak memukulmu. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf padaku. Dengar ya Wen Qianqian? Sepertinya kamu sama sekali tidak mendengarkan peringatanku. Apa kamu pikir, aku masih Shuchu yang dulu? Wah, kenapa kamu terjatuh? Shuchu, beraninya kamu mendorong Qianqian hingga jatuh. Kakak sulung, bicara itu harus ada buktinya. Semuanya yang ada di sini, siapa yang melihat aku mendorongnya? Sudah jelas dia sendiri yang tidak sengaja terjatuh. Cucu, aku akan menghabisimu. Shijin, sebagai kakak aku harus mengingatkanmu satu hal, didiklah istrimu dengan baik. Jika dia berani berbuat masalah lagi, jangan salahkan aku jika tidak kenal belas kasih dan mengusir kalian berdua. Kakak sulung, jika ingatanku tidak salah, bukankah Qianqian dari keluargamu yang terus-menerus datang untuk cari gara-gara dan memprovokasi? Lagi pula Shuchu di keluarga kami tidak melakukan kesalahan apapun, bukan? Benar sekali kakak sulung. Yang seharusnya dididik baik-baik adalah Wen Qianqian dari keluargamu. Kami juga bagian dari keluarga Wen. Apa hakmu mengusir kami? Apa hakku? Tentu saja karena aku putra sulung keluarga Wen. Paham? Cuma sampah tak berguna. Dan gadis desa sepertimu, menghancurkan kalian berdua hanya masalah sepele bagiku. Oh ya? Mari kita lihat saja nanti. Tunggu sampai kami benar-benar dihancurkan oleh kakak sulung. Tapi kakak sulung, aku melihat raut wajahmu sangat gelap. Sepertinya bencana besar akan segera menimpamu. Wen Shijin, kenapa Anda melindungiku tadi? Apakah Anda menyukaiku? Diamlah, jangan terlalu percaya diri. Anda mau kemana? Pulang atau kamu masih mau tetap tinggal di sini? Ada masalah apa? Jangan terburu-buru. Mungkin sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus. Mohon perhatian semuanya. Hari ini saya mewakili grup Wen
menyambut kehadiran kalian semua di acara perayaan 100 tahun grup-grup Wen kami. Semoga Anda sekalian menikmati hidangan yang ada. Tuan Wenxuan, Anda diduga telah melakukan pelanggaran pajak. Kami akan menahan Anda sekarang untuk melakukan penyelidikan. Pak polisi, bukankah ada kesalahpahaman? Kami grup Wen sedang mengadakan pesta. Bisakah saya ke kantor polisi besok saja? Kakak, sudah kubilang raut wajahmu tampak muram, pasti akan ada kemalangan yang menimpa. Lihatlah, sekarang benar-benar terjadi sesuatu. Tunggu pembalasanku. Apa ini karena laporan darimu? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Wenxuan melanggar aturan pajak. Aku hanya gadis dari desa, Anda terlalu melebih-lebihkanku. Halo Tuan Muda. Di mana kamarku? Ada di ruang bawah tanah. Antarkan aku, Ini adalah kamar Anda. aku harus tinggal di kamar seperti ini? Nyonya Muda, Anda sendiri yang meminta untuk tinggal di sini. Kami tidak bisa mencegah keinginan Anda. Muda Nyonya, kamu. Kenapa? Kamu hanya seorang pelayan, beraninya berteriak padaku. Siapa yang memberimu keberanian? Biar ku beritahu ya, aku bukan lagi cucu yang dulu. Mulai hari ini, siapapun yang berani bersikap tidak sopan padaku, aku tidak akan melepaskannya. Muda Nyonya. Ini semua adalah perintah Nona Wen. Ini bukan salah kami. Dulu Anda sendiri yang menyetujuinya dan tidak melakukan perlawanan. Wen Qianqian dan pacar Wen Xuan yang bernama Xuyao seringkali datang ke villa untuk mencari masalah. Terkadang saat suasananya tidak enak, dia bahkan berani memukul Anda. Suyao, adik tiriku itu, putri seorang wanita simpanan, berani bersikap selancang itu. Lalu bagaimana dengan Wen Shijin? Bagaimana sikapnya padaku? Tuan Muda sering mengurung diri di dalam kamar, bahkan makanan pun diantarkan ke kamarnya. Kalian berdua biasanya tidak memiliki banyak kontak, tapi saat Tuan Muda memergoki Anda sedang ditindas, dia tetap akan turun tangan untuk mengusir Nona Wen dan yang lainnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Benar sekali, ini fakta. Untung saja kamu tidak melakukan apa-apa pada Sunian. Lalu, siapa yang datang ke villa 3 hari yang lalu? Apa yang mereka lakukan? 3 hari yang lalu Nona Wen datang saat malam hari. Saat itu Anda dibawa ke taman belakang, kami ada di lobi depan, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi. Di mana kamar Wen Shijin? Di lantai 2, Nona. Lalu ini kamar siapa? Ini ruang kerja Tuan Muda. Selain Tuan Muda, orang lain dilarang masuk. Keluar. Kita kan pasangan lama. Apa yang perlu dirahasiakan? Kamar di bawah sana terlalu buruk. Malam ini aku mau tidur di sini. Jadi terpaksalah kamu tidur di sofa. Tidak boleh. Eksucu, sepertinya kamu sudah melupakan banyak hal. Iya, aku hanya ingat bahwa aku adalah Nyonya Wen. Yang lainnya aku tidak ingat sama sekali. Apa ini? Perjanjian pranikah. Berdasarkan perjanjian ini, aku memintamu untuk segera angkat kaki dari kamar ini. Aku umumkan sekarang perjanjian ini dibatalkan. Wen Shijin, apa yang kamu lakukan? Ada tahi lalat merahnya, dia benar-benar sucu. Sayang, jangan kasar begitu. Lain kali aku bisa melepasnya sendiri kok. Benar-benar tak tahu malu. Gayamu itu, untuk menghadapimu, hanya butuh waktu sebentar bagiku. Katanya, Wen Shijin ini biasanya hanya berdiam diri di rumah. Terkadang bahkan 10 hari tidak keluar kamar. Aneh sekali. Ruang kerja sangat misterius. Hanya dia satu-satunya yang boleh keluar masuk. Sebenarnya ada rahasia apa di dalamnya? Aku harus pergi memeriksanya. Gila. Boleh juga anak ini. Anak ini ternyata membuat gudang senjata di dalam kamar. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Muda Nyonya, ada seseorang yang mencari Anda. Siapa yang mencariku? Nyonya Muda, Tuan meminta saya untuk mengantarkan pakaian ini kepada Anda. Tuan berkata agar Anda berpakaian lebih sopan di rumah. Baiklah, aku mengerti. Turunlah. Wen Shijin benar-benar pria kolot. Halo bos. Wen Shijin ini tidak sesederhana itu. Selidiki latar belakangnya baik-baik untukku. Baik. Wen Shijin. Oh, Wen Shijin. Rahasia apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Bos, sudah diselidiki? Orang yang melaporkan Wen Xuan adalah orang dari Anjiu. Mengenai Shuchu, 3 hari saat menghilang itu, apa yang sebenarnya terjadi, untuk saat ini belum berhasil ditemukan. Benar, bos, mengenai rencana pengembangan untuk kuartal berikutnya dari Huazhi, Dewan Direksi menunggu keputusan dari Anda. Tidak bisa ditemukan? Anjiu. Lagi-lagi, Anjiu.
Apa hubungan antara orang-orang mereka dengan Sucu? Lanjutkan penyelidikan tentang Sucu. Untuk urusan dewan direksi, aku akan pergi ke kantor dalam beberapa hari ke depan. Baiklah. Cucu, keluar kamu sekarang. Bukankah kamu sangat sombong di perjamuan tadi malam? Kenapa? Sekarang bersembunyi di dalam kamar dan tidak berani keluar, begitu? Kalau kamu tidak keluar juga, aku akan hancurkan rumahmu. Bising sekali, kamu mau apa? Hari ini adalah harinya kamu berlutut padaku. Apa katamu? Serang. Cepat, suruh mereka pergi. Kalian cepat pergi dari sini. Pergi, ayo pergi. Cucu, cepat lepaskan aku, atau aku tidak akan melepaskanmu. Wen Qianqian, kamu sepertinya belum paham situasinya. Cucu, aku akan menyuruh kakek mengutus sumber keuanganmu dan Wen Shijin. Kalau tidak, hidup kalian ke depannya tidak akan tenang. Oh ya, Wen Qianqian, jangan lupa hal-hal yang pernah kamu lakukan padaku. Hari ini kita akan buat perhitungan. Aku tidak akan melepaskanmu. Harusnya waktu itu aku membuatmu tiada di dalam kolam itu. Kalau berani, ulangi perkataanmu yang baru saja kamu ucapkan. Ulangi apa yang baru saja kamu katakan. Maafkan saya, maafkan saya. Saya salah. Mohon maaf. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti itu dulu, dan hari ini aku seharusnya tidak datang mengganggumu. Anda orang yang murah hati, tolong lepaskan saya kali ini. 2 hari yang lalu, kau membuatku pingsan di tepi kolam renang, lalu membawaku ke pinggiran kota. Benarkah itu perbuatanmu? Pinggiran kota apa? Itu tidak benar. Jika hari ini kau tidak mau bicara, aku akan membuatmu menderita. Sungguh, itu bukan aku. Hari itu aku langsung pergi setelah kau pingsan. Lagi pula, bukankah sekarang kau baik-baik saja? Baik-baik saja? Kalau orang-orangku tidak menemukannya tepat waktu, Nian pasti sudah tiada. Wen Qianqian, kita akan selesaikan perhitungan kita secara perlahan. Tapi jika lain kali kau berani cari masalah lagi, urusan ini tidak akan sesederhana hari ini. Enyahlah. Dia sepertinya tidak berbohong. Jika bukan Wen Qianqian, siapa sebenarnya pelakunya? Bos, grup Huazi menawarkan $1 miliar, meminta Anda membuatkan perusahaan mereka sebuah sistem pertahanan. Apakah Anda mau menerimanya? $1 miliar? Huazi ternyata benar-benar kaya. Hanya dalam waktu singkat 5 tahun, bisnisnya telah menyebar ke seluruh dunia, dan kini sudah menjadi grup nomor 1 di kota A. Yang terpenting adalah, Presiden Huazi tidak pernah memunculkan diri hingga sekarang. Terima tawarannya. Kali ini tidak mudah untuk membuat janji temu dengan Sisi. Sebentar lagi, jangan sampai biarkan dia melarikan diri. Baik, Tuan. Tunggu dulu, Bos, Nona Shu sudah siuman. aku akan segera ke sana. Beritahu pihak bos kalau saya ada urusan mendesak, diskusi kerjasama akan dijadwalkan ulang. Ada apa ini? Apa kita ketahuan? Sudahlah, ayo masuk saja. Mana Sese? Dia tiba-tiba pergi. Apa mungkin dia menyadari sesuatu yang aneh? Apa Anda ingin saya menyuruh orang untuk membuntutinya? Tidak perlu. Apa kamu pikir Anju Bos itu orang bodoh? Ada benar juga sih. Hanya saja sosoknya terlihat agak familiar. Familiar? Aku juga tidak bisa menjelaskannya. Oh iya, aku dengar kabar tentang masalah Sucu. Tidakkah sebaiknya Anda mencari alasan untuk menceraikannya saja? Mengingat kalian tinggal di bawah satu atap, dan wanita ini sudah mulai pintar, kalau sampai dia menemukan sesuatu yang mencurigakan, itu bisa merepotkan. Tidak perlu. Aku sudah punya rencana sendiri. Orang jahat. Nona Shu, tolong tenanglah. Cepat lepaskan aku ingin pulang. Nona Shu, Aku ingin pulang. Nian, Kenapa wajahmu sangat mirip denganku? Nian, Aku bukan Nian. Namaku Sucu. Sucu. aku ini kak. Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Lalu, apa kamu mau membelikanku permen? Kamu tidak akan seperti orang jahat itu yang menindas dan memukulku, kan? Anak sayang, mana mungkin kak tega menyakitimu? Kak akan membelikan permen sebentar lagi. Tapi coba katakan pada kak, siapa yang membuangmu ke pinggir kota? Siapa yang membuangku ke pinggir kota? Itu. Jangan. Orang jahat. Nian. Mereka semua orang jahat. Kita tidak akan membahasnya lagi. Kita tidak akan membahasnya. Dengan kondisi Nian yang seperti ini, tidak ada yang bisa kita tanyakan darinya. Orang jahat. Mereka orang-orang jahat.
Cari dokter terbaik, sembuhkan Yan Yan berapapun biayanya. Baik, Bos. Bos, saya baru saja mendapatkan informasi. Grup Huazi menemukan bahwa Anda, Bos, adalah Sisi. Bekerja sama dengan Anda itu hanya pura-pura. Niat sebenarnya adalah memancing Anda muncul dan membalas dendam karena Anju menyita kiriman barang itu. Ini adalah kelalaian saya hingga membuat Bos berada dalam bahaya. Pantas saja, Huazi menawarkan harga $1 miliar. Jika Yan Yan tidak tiba-tiba terbangun, aku mungkin sudah lama. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Suruh orang untuk merawat Yan Yan dengan baik, lalu awasi keluarga Wen dan keluarga Shu dengan ketat. Laporkan setiap gerak-gerik mereka kepadaku. Lalu satu lagi, cari tahu bagaimana Wen Shijin bisa menjadi hancur. Baik, Siapa yang mengizinkanmu masuk? Aku lihat tidurmu kurang nyenyak belakangan ini. Jadi aku membelikanmu aromaterapi untuk membantumu tidur. Bukankah aku sangat perhatian? Keluar dari sini, Aromaterapi ini adalah obat bius yang baru dikembangkan oleh Anju. Yanki bilang setelah dinyalakan selama beberapa menit, kesadaran akan menjadi kacau dan bahkan tidak meninggalkan ingatan. Wen Shijin, oh Wen Shijin. Lihat saja nanti malam bagaimana aku akan mengorek semua rahasiamu itu. Kenapa kamu terus cemberut begitu? Memangnya tidak boleh ya? Ngobrol sedikit dengan suamiku tercinta? apa yang harus aku bicarakan denganmu? Kenapa kamar ini tiba-tiba terasa sangat panas? Kepalaku juga terasa pening. Apakah aromaterapinya sudah mulai bekerja? Tidak mungkin. Aku sudah meminum obat penawarnya. Seharusnya aku kebal terhadap aromaterapinya. Wen Shijin, apa kamu tidak menyalakan AC? Panas sekali. Wen Shijin, apa kamu sudah gila? Pria ini ternyata benar-benar tidak cacat. Kamu menjebakku dengan obat ini. Kamu sendiri yang datang menyerahkan diri, jadi jangan salahkan aku. Kamu mau pergi begitu saja? Aku bisa menganggap seolah tidak tahu apa-apa. Kamu bukan Sucu. Aku adalah Shuchu, Sebenarnya apa tujuanmu yang sebenarnya? membantumu menjatuhkan kakak beradik Wen Xuan dan mendapatkan hak waris Wen Group. Hanya mengandalkanmu? Aku memiliki saham yang ditinggalkan oleh ibuku. Berikan aku waktu 6 bulan untuk menjadi direktur grup Shu, dan pada saat itu kita akan bekerja sama untuk menghadapi si payah Wen Xuan itu. Terlebih lagi kakimu. Berani membocorkan satu kata saja? Hati-hati dengan nyawamu? Aku janji. Sudah saatnya kembali ke keluarga Shu dan menemui ayahku tersayang serta adik tiriku. Masalah mengenai Yan Yan mungkin ada hubungannya dengan mereka. halo Bos. Jika terjadi lagi, persiapkan pemakamanmu sendiri. Saya tidak berani. Bos, masalah tentang Wen Shijin sudah diselidiki. Katakan, Walaupun Wen Shijin adalah putra dari anak haram, tapi dia sudah menyelesaikan 2 gelar sarjana pada usia 15 tahun dan sempat menjadi kesayangan. Sayangnya, tidak lama setelah lulus kakinya patah dan menjadi orang lumpuh. lumpuh? Apakah orang lumpuh akan menipu semua orang, lalu membuat ruang rahasia? Apakah orang lumpuh akan bersusah payah berpura-pura cacat? Wen Shijin, apa sebenarnya rahasiamu itu? Benar, Bos. Ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan kepada Anda. Tujuan dari rapat Dewan Direksi kali ini adalah untuk memilih direktur yang baru. Suyao yang masih sangat muda sudah menjadi direktur desain. Dan juga dalam kompetisi Pekan Mode Paris baru-baru ini berhasil menjadi juara. Hal itu bisa kita semua lihat sendiri. Mari kita mulai pemungutan suara. 4 suara setuju, 4 suara menolak. Ditambah dengan suara dari Presiden Shu, posisi Direktur-Direktur Shu pasti akan semakin stabil. Terima kasih atas kepercayaan kalian semua. Sekarang saya umumkan bahwa direktur barunya adalah Aku menolak. Apa yang mau dia lakukan? Apa rencananya? ini bukan tempat untuk berulah. Keluar. Sebelum ibuku tiada, ia memberikan semua saham miliknya atas namaku. Sekarang aku memegang grup Shu 30% saham. Jadi aku punya hak untuk menentang Shu Yao menjadi presiden baru. Kapan Aning mengalihkan sahamnya kepada dia? Kamu tidak mengerti masalah perusahaan? Grup Su diserahkan kepada Yao Yao adalah hal yang sangat wajar. Tuan Su, aku juga merupakan salah satu pewaris sah perusahaan. Bukankah aku punya kualifikasi untuk bersaing dengan Shu Yao memperebutkan posisi presiden ini? Hanya dengan mengandalkanmu, Aku akan bersaing secara adil dengan Shu Yao. Setelah 6 bulan, siapapun yang memiliki prestasi lebih baik akan menjadi presiden baru. Sama-sama putri kandung, Anda seharusnya bisa bersikap adil, bukan? baik. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Yao Yao, mulai sekarang, kamu tidak boleh mencampuri urusan apapun di perusahaan. Tentu saja, Rapat selesai. kenapa? Apa ada urusan lain? Shuchu, kamu pikir karena kamu sudah menjadi Nyonya Wen, kamu bisa setara denganku? Wen Shijin itu hanyalah orang tidak berguna. Beraninya orang sepertimu menandingiku. Begitukah? Lalu bagaimana denganmu? Dalam kompetisi mode Paris, dari 10 karya, 2 diantaranya hasil plagiat dan 8 lainnya hasil karya orang lain. Jadi ternyata inilah kemampuanmu yang sebenarnya, Su Yao. Apa yang kau bicarakan? Buktinya sudah aku kirim ke email milikmu. Tidak mungkin. Mereka itu profesional, bagaimana mungkin kamu punya bukti-bukti itu? Nona Su,
Sepertinya perjanjian kerahasiaan kita telah bocor. Bagaimana jika berita ini aku sebarkan di internet? Apa yang akan dipikirkan Su Shitian tentangmu? Apakah Wenshun masih akan mencintaimu? Aku salah, maafkan aku. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong jangan sebarkan itu. Jika kamu berlutut dan memohon padaku, mungkin aku akan mempertimbangkannya. Maafkan aku tahu aku salah. Semua ini adalah Wen Qianqian yang menyuruhku. Kenapa kamu masih begitu naif di usia seperti ini? Mana mungkin aku bisa memaafkanmu? Apa yang kamu dan Wen Qianqian lakukan kepadaku selama ini akan kubalas berkali-kali lipat. Shu Yao, cepatlah bangkit dan bersainglah denganku dengan benar. Cucu, aku tidak akan membiarkanmu. Posisi CEO adalah milikku. Selamanya kau akan berada di bawah kakiku. Perusahaan kita dalam memilih tempat usaha harus benar-benar bisa melakukan investigasi lapangan secara langsung. Apa kamu sudah tidak punya disiplin waktu lagi? Tidak ada yang memberitahuku. Apa katamu? Jika sikapmu seperti ini, bagaimana Papa bisa menyerahkan perusahaan ini kepadamu nanti? Apa Anda masih belum mengerti situasinya? Apa maksudmu? Sepertinya Anda benar-benar sudah pikun. Berani sekali kamu bicara begitu. Pertama, apakah mengelola perusahaan itu soal siapa yang datang lebih awal? Petugas kebersihan datang paling awal, lalu apakah Anda setuju jika dia menjadi presiden direktur? Kedua, perusahaan ini didirikan oleh Anda dan ibuku bersama-sama, dan sekarang aku memegang 30% saham. Atas dasar apa Anda bilang akan menyerahkan perusahaan ini pada orang lain? Kurang ajar kamu. Bagaimana bisa aku melahirkan anak tidak tahu untung sepertimu? Pa, jangan marah-marah dulu. Kamu tadi bilang mengelola perusahaan bukan dilihat dari siapa yang datang lebih awal. Baiklah kalau begitu, urusan pencarian duta merek kali ini akan kuserahkan kepadamu untuk diurus. Kandidat duta merek yang direncanakan kali ini adalah artis papan atas yang sedang naik daun, Jiang Xingluo. Dia sangat sulit untuk diajak bernegosiasi. Kenapa kamu takut menerimanya? Perusahaan ini bukanlah tempat yang bisa dikelola baik oleh sembarang orang. Hanya untuk satu kesepakatan dukungan saja, sudah sangat perlu bersusah payah mengadakan rapat untuk membahasnya? Bersusah payah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana caramu menegosiasikan kesepakatan dengan Jiang Xingluo. Lalu bagaimana jika aku berhasil? Jika kamu benar-benar berhasil melakukannya, kursi direktur ini akan menjadi milikmu. Simpan aja jabatan itu untuk dirimu sendiri. Aku hanya ingin menjadi presiden direktur. Begini saja, jika aku berhasil, kamu harus berada di toko fisik grup Shu dan berdiri di balik etalase pakaian itu menjadi manekin etalase selama 1 minggu. Kenapa kamu tidak berani? Siapa bilang aku tidak berani? Tapi jika kamu kalah, kamu yang harus menjadi manekin etalase selama 1 minggu. Jika aku sampai kalah, aku tidak akan pernah pergi dari etalase itu selamanya. Tapi, aku ingin dia menjadi asistenku. Kamu masih menginginkan seorang asisten? Dia punya asisten, kenapa aku tidak boleh punya? Memangnya kamu bisa dibandingkan dengan Yao Yao? Memang tidak sebanding, itu benar. Anak haram hasil hubungan gelap, mana mungkin bisa dibandingkan denganku? Kamu bicara sembarangan. Kenapa tidak? Kamu tanyakan saja pada orang di sebelahmu ini, atau pulanglah dan tanya pada ibu selingkuhanmu itu. Cukup. Kamu, mulai sekarang jadilah asisten Sucu. Ikut aku sekarang. Omong-omong, rapat selesai? Kalian berkumpul di sini hanya untuk menunggu Jiang Xingluo? Bukankah dia tidak mengizinkan kunjungan kalau kasih syuting? Biasanya memang tidak, tapi hari ini di grup penggemar ada pengumuman bahwa mereka merekrut pemeran figuran. Ini kesempatan yang sangat langka. Pilih saya. Pilih saya. Pilih saya. Tolong Rekrut tenang saya. sebentar. Semuanya, tenanglah sebentar. Rekrut saya. Rekrut saya. Dengarkan saya. Kali ini kami mencari yang bertinggi badan 1,65 meter ke atas dan bertubuh proporsional. Saya. Lihat saya. Apa kalian segitunya? Pilih saya. Pilih saya. Kamu, yang paling belakang, yang paling pojok itu, kamu. Saya. Ya, benar kamu. Kebetulan sekali. Untuk adegan dengan Xingluo ini, tidak ada perekaman suara langsung di lokasi, jadi kalian cukup duduk saja, ngobrol apa saja dengannya, bersikaplah senatural mungkin, ya. Apa kamu tidak tahu kalau adegan ini sudah dihapus? Tidak ada yang memberitahu saya. Apa belum cukup kalau aku sendiri yang memberitahumu? Cukup. Apapun kata Nona Wen, akan saya lakukan. Kenapa masih bengong saja? Cepat usir mereka semua dari sini. Tempat ini jadi sangat kotor. Berpakaian seperti ini, memangnya mau menggoda siapa? Apa maksud ucapanmu itu? Benar, asal hapus adegan lalu memaki orang pula? Maaf semuanya, ini ada kesalahpahaman. Adegan ini dibatalkan, semuanya silahkan kembali. Hanya sekedar kata maaf. Apa itu sebanding dengan jerih payah gadis-gadis ini yang sudah menunggu sejak pagi buta di sini? Sedang apa kamu di sini? Aku terpilih sebagai pemeran figuran. Kejadian hari ini jika tidak ada penjelasan yang memuaskan, aku tidak akan pergi. Benar, kami tidak akan pergi. Kami minta penjelasan. Atas dasar apa kamu menghapus adegan Xingluo? Drama ini didanai oleh pihak Wen Group, jadi aku yang berkuasa. Aku rasa sakit di otakmu bukannya sembuh.
Tapi kamu sudah benar-benar gila. Utang kita yang kemarin saja belum lunas. Kamu masih berani berbuat onar di sini? Aku sedang menunggu perhitungan soal tempo hari. Setelah beberapa hari tidak ada kabarmu, maka aku sendiri yang datang ke sini. Apa kalian masih bengong saja bahwa dia pergi dari sini? Wah, hebat juga. Ternyata kamu sudah jadi pintar sekarang, pergi keluar saja sampai bawa pengawal segala. Aku sudah memperingatimu sebelumnya. Aku akan membuat perhitungan denganmu. Kebetulan sekali kamu sendiri yang mengantarkan diri. Ikat dia. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhnya. Xingluo, apa suara kami mengganggumu? Aku akan segera menyuruhnya pergi. Orang yang harus pergi itu kamu, bukan dia. Anda salah paham, dia ini si bodoh yang dinikahi oleh kakak sulungku. Demi mendekatimu, dia bahkan menyamar jadi figuran untuk menyusup ke sini. Ini benar-benar keterlaluan. Bagaimana? Ku dengar kamu kesini untuk mencariku jadi duta merek. Kenapa? Kamu tertarik? Xingluo, urusan kecil begini tidak perlu Anda cemaskan. Aku akan segera mengusirnya dari sini. Tidak usah merepotkan diri Anda, Nona Wen. Aku sangat tertarik dengan kerjasama ini. Apa katamu? Nona Wen, ini adalah lokasi syuting, bukan tempat Wen Group milik keluargamu. Kami tidak menerima orang asing yang tidak berkepentingan. Segera pergi dari sini. Kamu mengusirku? Apa telingamu juga sudah tidak berfungsi? Cucu, kamu... Nona Wen, silakan pergi. Ayo kita cari tempat lain untuk mengobrol. Cucu, aku akan membuatmu membayar harganya. Sudah lama tidak bertemu, Little Acu. Benar-benar menjijikan. Jangan mulai lagi. Kira-kira aku pikir kau sudah melupakanku. Bukankah aku datang mencarimu? Hanya karena ini? Kau ini memang hebat menggunakan orang lain. Baru ingat setelah ada butuhnya. Diam dan tanda tangan ini. Utang budimu padaku akan lunas setelah ini. Tahun itu si tua bangka sangat ingin aku mengambil alih Anjiu. Kalau bukan karenamu, aku pasti masih terjebak di sangkar itu. Aku berutang nyawa padamu. Apa kau berencana menggunakan hal ini untuk melunasi semuanya denganku? Aku tidak bilang begitu. Putra dari mantan bos Anjiu rela menjadi artis kecil biasa, tidakkah kau merasa itu menyia-nyiakan bakat? Seorang hebat tidak akan mengerti ambisi orang kecil sepertiku. Biar ku beritahu padamu, ketika kita berdua dulu membereskan orang tua itu adalah hal terbesar yang pernah kulakukan dalam hidup si burung pipit kecil ini. Lagi pula apa kurangnya kehidupanku sekarang? Asal aku keluar pintu saja sudah ditemani wanita cantik. Indah sekali hidup ini. Diam dan cepat tanda tangani. Kamu benar-benar tidak berubah sedikit pun. Sesuai kesepakatan, ini anggap saja sebagai bunganya. Dan aku masih berutang budi padamu. Terima kasih, kalau begitu aku pergi dulu. Kamu baru saja sampai. Mari kita makan bersama sebelum kamu pergi. Lain kali saja ya. Seharusnya sudah ada seseorang yang menungguku di jalan. Tidak enak jika membuatnya menunggu terlalu lama. Keluarlah. Cukup waspada juga ya. Tahu ada yang membuntuti tapi malah lari ke dalam gang. Apa otakmu itu benar-benar sudah sembuh? Di tempat yang terlalu ramai, tidak nyaman untuk memberimu pelajaran. Hari ini mari kita selesaikan semua urusan lama dan baru di antara kita. Mari kita lihat seberapa keras kepalamu. Serang dia. Kamu bukan Cucu, jangan mendekat. Jangan bergerak. Kak, kamu tolong jangan habisi aku. Memohonlah padaku, maka aku akan melepaskanmu. Nyali sekecil ini tapi berani memprovokasiku. Aku mohon padamu, jangan habisi aku. Aku tidak akan berani lagi mengganggumu. Demi kakakku, tolong lepaskan aku. Wen Kian, dengarkan baik-baik. Hari ini hanyalah sebuah awal. Apapun yang pernah kamu lakukan padaku, akan kubalas 10 bahkan 100 kali lipat. Bersiaplah. Cucu, aku akan menghabisimu. Di mana Wen Shijin? Tuan kembali ke kamar untuk istirahat setelah makan siang. Beliau berpesan agar tidak diganggu. Sepertinya beliau sedang tidur siang. Tidur siang? Tidur siang apanya? Besar kemungkinan dia pergi ke ruang rahasianya kan? Wen Shijin, apa kamu ada di dalam? Ada yang ingin kubicarakan? Jika kamu tidak buka pintunya, maka aku akan masuk. Wen Shijin, apa kamu ada di dalam? Ada yang ingin aku bicarakan? Jika kamu tidak membukakan pintu, maka aku akan masuk sendiri. Bukankah ini sudah menjadi keahlianku? Selesai. Gawat, kenapa dia pulang di saat seperti ini? Tamatlah sudah, semuanya sudah berakhir.
Tuan. Ada apa? Ada polisi datang mencari Anda. Polisi? Untuk apa polisi datang ke sini? Apakah ini dengan Tuan Wen? Kami mencari istri Anda, Shuchu, di mana dia? Untuk apa kalian mencarinya? Kami menerima laporan bahwa istri Anda membawa senjata api. Membawa senjata api? Benar, di mana Shuchu? Nyonya baru saja kembali, tapi sekarang tidak tahu pergi kemana lagi. Dia tidak mungkin melarikan diri, kan? Apakah kalian sedang mencariku? Apa kamu sedang mencariku? Dari mana saja kamu? Aku tadi melihat pohon di gerbang kompleks. Ada banyak sekali buah persik yang matang, jadi aku pergi memetik 2 buah. Memangnya memetik buah persik itu melanggar hukum sampai 2 orang petugas polisi datang kemari? Ini, aku juga memetikkan 1 untukmu. Kami menerima laporan bahwa Anda menyembunyikan senjata api secara ilegal. Aku menyembunyikan senjata api? Apa kalian sudah gila? Tolong bantu kami. Apa Anda punya surat geledah? Tanpa surat geledah, atas dasar apa aku harus membantu penyelidikan Anda? Begitu menerima laporan, kami harus datang untuk memeriksa faktanya. Hanya karena laporan tanpa bukti yang jelas, Anda ingin masuk ke rumahku untuk melakukan penggeledahan. Jika ada orang yang punya dendam padaku dan sengaja mengerjaiku lalu melaporkanku setiap hari, bukankah itu artinya kalian semua harus tinggal di rumahku? Siapa yang menelepon untuk melaporkan ini? Ini tidak bisa saya beritahukan kepada Anda. Kalau begitu, saya minta maaf. Silakan kembali lagi setelah Anda mendapatkan surat geledahnya. Anda harus ikut kami ke kantor, surat geledahnya akan menyusul kemudian. Ini pasti ulah Wen Qianqian kan? Letakkan senjatanya. Ternyata benar-benar ada senjata. Apa yang kalian takutkan? Apa senjata mainan ini yang sedang kalian cari? Maafkan saya, 3 tahun lalu otak istri saya pernah cedera, jadi dia suka bermain barang seperti ini. Ada banyak mainan anak-anak di rumah kami, tidak disangka hal ini pun sampai dilaporkan. Jadi begitu rupanya. Maafkan kami sudah mengganggu Anda, Tuan Wen, Nyonya Wen. Tidak apa-apa, yang penting semuanya sudah jelas. Senjatanya ingin dibawa sekalian? Tidak perlu, tidak usah. Sungguh, tidak perlu lagi. Sudah aku bilang, hal ini mustahil. Tapi kamu bersikeras ingin ke sini. Bukankah atasan yang menyuruh kita datang ke sini? Apalagi yang melapor itu adalah nona keluarga Wen, mana mungkin bisa diabaikan? Ternyata keberanianmu cukup besar juga. Apa kamu tidak merasa takut tadi? Apa kamu tidak mau menjelaskan apa yang terjadi? Wen Qianqian terus mencari masalah denganku, jadi aku hanya menakut-nakutinya saja. Dan coba tebak apa yang terjadi? Hanya dengan sebuah pistol mainan dia sudah terkencing-kencing. Bisa dibilang aku sudah membantumu melampiaskan rasa kesalmu padanya. Jangan konyol. Bagian mananya yang konyol? Dialah yang duluan memancing keributan denganku. Sudah dengar belum? Pagi ini, Direktur Shu memarahi Mika habis-habisan dan menyuruhnya mengundurkan diri ke bagian HR. Bukankah Mika baru saja menjadi asisten khusus kakak Direktur Shu? Direktur Shu benar-benar tidak memandang bulu? Bukankah itu sama saja mempermalukan kakaknya sendiri? Jangan sampai ucapanmu ini terdengar oleh Direktur Shu. Kudengar Shu Chu adalah anak Presiden Shu dengan mantan istrinya. Dalam rapat pagi kemarin, Shu Chu bahkan mencaci maki dan bilang ibu Direktur Shu adalah wanita penggoda. Seluruh perusahaan sudah heboh membicarakannya. Aku juga dengar hal itu. Direktur Shu tidak punya tempat untuk melampiaskan kekesalannya. Jadi dia melampiaskannya pada Mika. Iya, kan? Kalian tidak punya hak untuk memecatku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak menuruti perintah Direktur Shu adalah kesalahan terbesarmu. Kamu pikir setelah mengikuti Shu Chu, kamu bisa langsung menjadi bangsawan? Lihat dulu wilayah siapa grup Shu ini. Memangnya dia siapa? Berani-beraninya disamakan dengan Direktur Shu. Jika kamu pintar, patuhilah perintah Direktur Shu dengan baik. Jika tidak, segera tanda tangani surat ini dan pergilah dari grup Shu. Orangku, beraninya kamu menyentuhnya? Beraninya kamu menyentuh orangku? Bawasi siapa itu yang bernama Mika? Pecat dia sekarang juga. Dasar bajingan berhati pengkhianat. Mika melanggar peraturan perusahaan. Saya juga memecatnya sesuai dengan aturan perusahaan. Hak apa yang Anda miliki untuk menegur saya? Aturan dari mana itu? Apakah itu aturan milik Shu Yao? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Direktur Shu. Saya hanya menjalankan tugas secara adil. Mika pergi keluar secara pribadi di jam kerja. Pekerjaannya belum selesai, maka dia sudah sepatutnya dipecat. Presiden Shu, aku... Pertama, Mika pergi keluar untuk urusanku. Sebagai asistenku, selain pekerjaan yang kuberikan padanya, dia tidak perlu melakukan hal lainnya. Kedua, kamu dipecat. Hak apa yang Anda miliki untuk memecat saya? Bahkan jika Anda putri dari Presiden Shu, lalu kenapa? Anda hanyalah seorang putri yang tidak disayangi. Hanya berdasarkan bahwa aku adalah pemegang saham perusahaan. Bukankah katanya Shu Chu itu adalah Presiden Shu? Putri yang tidak disayangi? Bagaimana mungkin bisa jadi pemegang saham? Kenapa Direktur Shu tidak memberitahuku? Dalam waktu 10 menit bereskan barang-barangmu dan segera angkat kaki dari perusahaan ini. Tentu saja, kamu juga bisa mencari bantuan dari majikanmu menjadi bawahan Shu Yao.
Kamu harus pikir-pikir lagi, apakah dia mampu melindungimu atau tidak. Ayo, sekarang kamu bisa memberitahuku, apa yang sebenarnya telah terjadi? Direktur Shu menyuruhku untuk mengawasi setiap pergerakanmu. Dia bahkan menyuruhku untuk memalsukan bukti bahwa kinerjamu buruk, tujuannya agar kamu diusir dari grup Shu. Tapi aku tidak menyetujuinya. Jika saja kamu setuju, kamu tidak akan sampai menandatangani surat pemecatan itu. Lain kali, jika hal seperti ini terjadi lagi, segera beritahu aku, tunggu sampai aku kembali untuk menyelesaikannya, jangan menanggungnya sendirian. Sudahlah, hari ini aku memberimu libur 1 hari, pergilah istirahat. Libur 1 hari lagi? Makan gaji buta itu tidak benar rasanya. Presiden Shu, Anda mempekerjakan saya sebagai asisten. Sebenarnya apa saja yang harus saya kerjakan? Untuk sementara belum ada, tapi setelah kamu kembali dari liburan nanti, tolong susun sebuah laporan keuangan Shu Group, lalu kirim ke email saya. Presiden Shu, saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik. Pergilah. Halo. Direktur Su, saya sudah melakukan semuanya sesuai dengan perintah Anda. Siapa sangka Sucu tiba-tiba datang begitu buka suara, dia langsung ingin memecat saya. Anda harus melindungi saya. Baik, aku mengerti. Masalah ini serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Cucu. Kebetulan aku sedang tidak punya cara untuk menjatuhkanmu. Sekarang kamu malah menyerahkan diri kepadaku. Setelah sekian lama kamu mentraktirku makan, ternyata kamu hanya mentraktirku makanan seperti ini? Kalau tidak puas, kita bisa pindah ke warung pinggir jalan. Ya, baiklah. Anggap saja aku tidak mengatakannya. Ada apa? Aku merasa ada pengintai yang mengawasi kita. Bibi tua, bisakah kamu sedang makan begini, tidak bersikap terlalu curigaan? Aku tidak tahu ada apa denganmu. Jika aku hidup tanpa kewaspadaan, aku pasti sudah tiada sejak lama. Mana mungkin bisa kembali ke kota A dengan selamat. Lihat betapa kurusnya kamu. Ayo makan daging ini. Jangan paksa aku untuk menghabisimu. Tidak mau makan? Ya sudah kalau tidak mau. Bukankah itu kakak iparmu yang otaknya bermasalah? Dia masih menantu keluarga Wen, tapi berani sekali secara terang-terangan bertemu secara rahasia dengan pria lain? Tapi wajar saja, lawannya adalah Jiang Xingluo. Wanita mana yang sanggup menolaknya? Wanita tak tahu malu seperti itu. Tentu saja akan ada yang memberinya pelajaran. Apa yang sudah kamu lakukan? Sebentar lagi akan ada pertunjukan yang menarik. Halo. Wen Xuan akan segera keluar. Dia mendapat masalah besar kali ini, dan pasti akan mencari masalah denganmu. Masih belum ketemu siapa yang melaporkannya? Belum. Pihak lawan bekerja sangat bersih tanpa jejak, dan mereka bahkan bisa meretas sistem kepolisian. Melihat tekniknya, Anjiu. Awas istrimu. Jika bisa diatur, maka aturlah. Jika tidak bisa, suruh dia pergi dari sini. Keluarga-keluarga Wenku tidak sudi menanggung rasa malu ini. Kenapa kamu ada di sini? Apa yang sudah kamu lakukan? Wangi sekali. Kamu terlalu banyak minum? Tidak, aku tidak mabuk. Ini bukan kamarku, aku mau kembali. Kamu pikir tempatku ini tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hatimu? Mulutmu juga wangi sekali. Sebenarnya berapa banyak yang sudah kamu minum? Cuma sedikit saja. Minum dengan siapa? Kenapa kamu mencampuri urusanku? Apa kamu sedang cemburu? Kamu pasti sedang cemburu. Aku peringatkan kamu, jangan pernah menyentuh alkohol lagi ke depannya. Atas dasar apa? Belakangan ini atmosfer di perusahaan sedang buruk. Beberapa orang mengabaikan peraturan perusahaan dan bertindak sesuka hati. Sucu, berikan penjelasanmu. Penjelasan apa? Masih tidak mau mengaku salah? Direktur Zhao, kamu yang bicara. Mengapa menangis? Jelaskan saja kejadiannya dengan jelas. Direktur Zhao merasa dizalimi dan tidak sanggup bicara, jadi aku akan mewakilinya. Asisten Shuchu selama jam kerja sering sekali pergi keluar. Direktur Zhao mengikuti peraturan perusahaan ingin memecatnya, tapi Shuchu tidak hanya menolak, dia bahkan menyalahgunakan wewenang pemegang saham untuk memecat Direktur Zhao. Kenapa? Aku yang menyuruhnya pergi. Siapa bilang bekerja itu harus selalu menetap di kantor? Kamu yang menyuruhnya. Kalau begitu berarti kamu sudah menandatangani kontrak dengan Jiang Xingluo. Jangan-jangan sampai sekarang kamu bahkan belum bertemu wajah dengannya. Sekalipun kesepakatan itu tidak tercapai, kamu harus tetap menjaga sikap. Tidak masuk kantor, membiarkan asisten berkeliaran di luar, dan sembarangan memecat pimpinan tingkat menengah. Apa sebenarnya maumu? Ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Benar-benar tidak menyangka dia orang yang seperti itu. Dengan sifat manja Nona besar seperti ini, cepat atau lambat dia akan merusak perusahaan. Menurutku lebih baik biarkan Nona Shuyao menjabat sebagai direktur pelaksana perusahaan kita. Benar sekali, Presiden Shu. Biarkan saja Nona Shuyao yang menjabat. Kami tidak mempercayai Shuchu. Kalian sudah selesai bicara. Mika. Kami sudah menandatangani kontrak dengan Jiang Xingluo. Ini, apakah ini sungguhan? Kamu benar-benar mengontrak bintang besar Jiang Xingluo itu?
Mana mungkin? Bagaimana mungkin? Xu Yao, hal sesederhana ini saja tidak bisa kamu kerjakan dengan benar. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk tetap menjadi direktur ini. Kamu apa? Kamu pikir dengan memberikan masalah Jiang Xingluo yang sulit ini kepadaku, aku tidak akan punya cara lain? Ekspresi apa itu? Kenapa kamu terlihat kesal karena merasa dipermalukan? Jangan fitnah. Ini tugas yang kamu ambil sendiri. Aku tidak memaksamu. Jika kamu berkata begitu, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Tapi, kamu tidak lupa dengan taruhan kita waktu itu kan? Siapa yang kalah harus menerima hukumannya? Apa aku perlu membantumu memilihkan beberapa pakaian, model Xu? Konyol sekali. Itu kan cuma bercanda. Bagaimana mungkin kamu membiarkan Yao Yao berdiri di jendela pajangan sepanjang hari? Dia itu direktur perusahaan. Tidak mungkin kita membiarkan orang lain menontonnya dan menertawakannya. Tentu saja tidak mungkin. Bukan 1 hari, tapi 1 minggu. Cucu, Tentu saja dia bisa memilih untuk tidak melakukannya, tapi seluruh kantor sudah tahu tentang taruhan kita ini. Jika Anda bersikeras ingin menekanku dengan jabatan Anda sebagai direktur, aku tidak bisa bicara apa-apa lagi. Lagi pula, Direktur Xu terbiasa hidup manja dan mewah sejak kecil. Mana mungkin dia mau merendahkan derajatnya? Kalau begitu, sebaiknya Direktur Xu pulang untuk istirahat. Grup Xu cukup pada aku saja. Ini jelas-jelas ingin mengusirku. Jika sekarang aku mundur, maka kedepannya di grup Xu, di mana lagi tempat bagiku untuk bertahan? Bukankah cuma jadi model etalase saja? Aku akan melakukannya. Lalu asistenku? Karena ini pergi untuk urusan pekerjaan, dia seharusnya mengerti. Lalu dia... Direktur Xu, masalah pemecatan Mika. Bukankah Anda yang... Diam kamu. Kamu tidak melakukan verifikasi perusahaan, memecat karyawan perusahaan sesuka hati, dan kamu masih punya muka untuk mengeluh di hadapanku? Mengingat kamu sudah bertahun-tahun di grup Xu dan sudah bekerja keras meskipun tanpa prestasi besar, mengundurlah saja. Apa kamu sudah puas? Boleh juga. Aku harap kedepannya dalam pekerjaanmu, jangan sampai mengulangi kesalahan seperti ini lagi. Sebab ini bukan hanya berpengaruh padaku secara pribadi, tapi pada seluruh grup Xu. Tuan Xu, apakah ada hal lain yang perlu didiskusikan? Sebenarnya berapa banyak keuntungan yang kamu berikan pada Jiang Xingluo? Jika memberi keuntungan itu berguna, bukankah sudah sejak lama kamu menandatangani kontrak dengannya? Jangan sombong ya. Aku sudah mulai merasa puas sejak lama kok. Nona Xu, apalagi yang kamu tunggu? Rapat selesai. Xu, aku pasti akan mengeluarkanmu dari grup Xu. Bos, mengenai Xu Yao ini, dia membangun citra yang merakyat agar para warganet datang untuk merekam promosi. Ini tidak hanya memenuhi taruhan waktu itu, tapi juga meredakan kecanggungannya saat menjadi model kala itu. Xu Yao ini ternyata lumayan pintar juga. Pintar itu memang bagus, tapi dia sudah terbiasa hidup mewah, ada beberapa hal yang tidak bisa disesuaikan dalam semalam saja. Lalu, apa maksud Anda, Bos? Atur orang untuk mengawasinya 24 jam penuh, Xu Yao tidak akan bisa berpura-pura lama. Baik. Ingin membangun wibawa dengan promosi palsu? Mimpi saja. Semuanya, mungkin kalian belum tahu, ini adalah putri dari pimpinan perusahaan Xu Group kita, yaitu Xu Yao. Hari ini dia datang ke toko kita untuk berpromosi dengan menjadi model etalase selama 1 minggu ke depan. Putri pimpinan? Aku pernah melihatnya sebelumnya. Ku dengar dia juga seorang lulusan terbaik yang baru kembali dari studi luar negeri. Apa kalian semua sudah melihatnya? Nona Xu menjadi model pajangan toko, seseorang mengunggahnya di internet, dan menjadi viral. Bahkan ada wartawan yang datang sendiri untuk melakukan wawancara langsung. Benar, baru 1 minggu saja, akun media sosial milik Direktur Xu, pengikutnya sudah menembus 1 juta orang. Sepertinya hari ini Xu Yao pasti akan menang. agenda hari ini sangat sederhana. Utamanya adalah untuk Xu Yao dan Xu Chu menilai kinerja pekerjaan mereka selama ini dan melakukan evaluasi bertahap. Kalian cukup angkat tangan saja untuk menentukan suara. Semua hadirin di sini adalah petinggi dari grup Xu. Segalanya harus adil, terbuka, objektif, dan jujur. Baru-baru ini Direktur Xu sangat populer di internet, dan berkat Direktur Xu juga, perusahaan baru bisa membuka pasar merek baru. Menurut saya, Direktur Xu sangat berbakat dalam memimpin. Benar sekali. Anda terlalu memuji. Ini semua hanyalah tugasku. Aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang tertentu yang hanya mengandalkan 1 kontrak iklan, ingin menikmati hasilnya seumur hidup, lalu tidak melakukan apapun bersama asistennya. Hanya mengelola akun media sosial saja, hal yang bisa dilakukan oleh siapapun, apakah layak untuk dibicarakan di dalam rapat sepenting ini? Paling tidak, saya tidak akan membawa urusan hiburan pribadi semacam ini untuk dicampur adukan dengan pekerjaan. Apa maksud perkataanmu itu? Maksudmu, kamu bisa melakukannya lebih baik dariku? Lalu, kontribusi apa yang sudah kamu berikan untuk perusahaan? Nona Xu, jangan terburu-buru. Bentar lagi kamu akan tahu. Aku akan menantikannya. Mari kembali ke pokok masalah. Agenda utama hari ini adalah pemungutan suara. Lihatlah siapa di antara keduanya yang lebih pantas memimpin perusahaan, lalu berikan suara kalian kepada orang tersebut.
Tunggu sebentar. Apalagi sekarang? Sebelum pemungutan suara dimulai, aku ingin memperlihatkan sebuah video kepada kalian semua. Tidak ada salahnya memutuskan setelah melihatnya. Video apa? Cucu. Trik apa lagi yang ingin kamu mainkan? Setelah menontonnya, kalian semua akan mengerti. Mika, Apa yang sedang kamu rencanakan? perhatikan baik-baik semuanya. Jalankan. Bagaimana cara memijatmu? Bagaimana jika kakiku sampai patah? Apa yang sudah aku katakan padamu? Pakaian yang diberikan kepadaku harus disesuaikan dengan bentuk tubuhku. Ubahlah ukurannya menjadi yang paling pas sebelumnya. Barang apa yang kamu berikan padaku ini? Maafkan saya, Direktur Su. Saya baru mulai bekerja hari ini. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Apa kamu tidak punya mulut? Kenapa kamu tidak bertanya? Siapa yang sangka kalau sebelumnya masih berfoto dengan pelanggan, membagikan permen kepada anak-anak, dan membagikan kegiatan di media sosial, sosok putri kaya yang merakyat, bagaimana bisa sikapnya langsung berubah total? Jika semuanya merasa isi video ini terdengar menarik, aku bisa meminta asistenku mengirimkan videonya ke kalian semua, agar bisa dinikmati dengan saksama. Bagaimana putri dari Shu Group bisa melakukan ini setelah jam kerja, dengan menghina anak magang selama lebih dari setengah jam? Tidak, semuanya palsu. Dia pembohong. Cucu, kau menuduhku. Video ini sengaja diedit dengan jahat. Kau hanya tidak ingin aku mendapatkan dukungan. Aku memang tidak ingin kau mendapatkan dukungan itu, tapi aku juga tidak perlu sengaja menjebakmu. Mika. Apa ini? Ini adalah perjanjian kerahasiaan yang aku tanda tangani dengan wartawan hiburan. Jika aku tidak segan membeli video ini, sepertinya sejak 3 hari yang lalu, kau pasti sudah menjadi pusat perhatian dan membuat grup Shu berada dalam masalah besar. Apa kalian masih yakin ingin memilih direktur Shu yang kalian sebut sangat hebat itu sebagai direktur baru untuk grup Shu? Yao, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, dia yang menjebakku. Dialah yang menyuap para wartawan itu. Maling teriak maling. Dia malah pura-pura demi grup Shu. Lain kali kalau mau bicara, gunakan otakmu. Aku menyuap wartawan. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang aku menyuap pelayan toko untuk membiarkanmu memukul dan mencaci maki orang? Semuanya faktanya sudah ada di depan mata, silahkan kalian nilai sendiri. Aku tidak yakin apakah masih ada video lain yang jatuh ke tangan media mengingat direktur Shu sedang sangat populer belakangan ini. Banyak media yang memperhatikannya. Jika membiarkannya menjadi presiden direktur grup Shu mungkin akan... Jangan dengarkan omong kosong ya, semuanya palsu. Semua itu bohong. Aku tidak melakukannya. Presiden Shu, bisa kita mulai pemungutan suaranya sekarang? Pemungutan suara dimulai. Yang memilih Su Yao, silakan angkat tangan. Yang memilih Su Chu, silakan angkat tangan. Hasil pemungutan suara kali ini menetapkan Su Chu sebagai presiden direktur grup. Masih ada 2 kali pemungutan suara lagi. Semoga kalian berdua tetap semangat. Rapat selesai. Kamu sengaja menjebakku. Ini memang balasan yang pantas untukmu. Ini baru pemungutan suara pertama. Masih ada 2 lagi. Siapa yang akan mendapatkan posisi presiden direktur masih belum bisa dipastikan. Mari kita lihat saja nanti. Aku sangat suka melihat sikap angkuhmu saat memberikan ancaman. Karena setiap kali aku membalikan keadaan, itu terasa sangat memuaskan. Mika, rapikan materi video ini, kemas dengan baik, lalu kirimkan ke Departemen Editorial Media Chungwang. Presiden Su, Anda ingin? Menghancurkan mereka saat melalui mereka terpuruk. Berita terbaru dari stasiun kami. Putri yang lembut Su Yao memiliki 2 sisi. Dia terlihat menampar pegawai toko. Cucu, kamu yang melakukannya kan? Apa yang kulakukan? Kamu memberikan videonya pada wartawan, apalagi yang ingin kamu tutupi. Padahal jelas-jelas kamu bilang di rapat, sudah menandatangani perjanjian kerahasiaan demi menutupi hal ini bagi grup Shu. Sekarang kamu berkhianat setelah memanfaatkan situasi. Percaya tidak, sekarang juga aku akan mengadakan rapat, memberitahu Dewan Direksi bahwa demi menghinaku, kamu tega menyeret reputasi grup Shu. Apa kamu punya bukti? Bukti? Video itu buktinya? Lihat baik-baik video yang membuatmu viral itu video apa sebenarnya. Jika tidak paham juga, aku akan mengirimkan video rapat yang lalu kepadamu satu salinan. Apa katamu? Kamu pikir aku bodoh ya? Daripada membuang waktu di sini, lebih baik pikirkan bagaimana kamu memberi penjelasan pada Dewan Direksi. Apa gunanya mengadakan rapat direksi? Itu bahkan bukan video yang sama, meski isinya sama, tapi sudut pandang kameranya berbeda, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Shu Yao, penderitaan yang kalian berikan pada Nian, aku baru menagih sedikit bunganya sekarang. Aku baru saja mengirimkanmu sistem keamanan terbaru, segera pasang sekarang juga. Tapi ini apa bisa menahan serangan Cice? Tidak bisa. Lalu apa gunanya memasang itu? Selain Cice, saat ini tidak ada satupun orang yang akan meretas komputer kita. Meskipun tidak bisa menahan serangan sisi, tapi sistem ini memiliki fungsi pelacakan balik. Begitu dia meretas komputer Huazi sekali lagi, aku bisa meretas balik komputernya. Dengan mengikuti jejak ini, kita akan bisa menemukan lokasinya. Benarkah? Kapan aku pernah membohongimu? Oh iya, apa kamu sudah melihat berita yang viral hari ini? Belum. Dalam pemungutan suara pertama grup Shu Chu berhasil meraih kemenangan besar. Istrimu ini ternyata bukan orang sembarangan. Apakah ini benar-benar Su Chu penakut yang dulu aku kenal?
Tuan Nyonya sudah pulang. Apa Anda ingin makan malam sekarang? Baiklah, aku akan segera ke sana. Aku sudah menyuruh mereka semua keluar. Kamu pulang agak terlambat hari ini. Habis dari mana? Hanya urusan kantor saja, bukan apa-apa. Aku dengar kamu lolos babak pertama pemungutan suara. Informasimu cukup cepat juga ya. Berita yang belum dirilis oleh Shu Group pun, bagaimana bisa kamu tahu lebih dulu? Petinggi grup Su tidak seperti dewan direksi. Sebagian besar dari mereka adalah tangan kanan Su Xitian. Lalu dengan apa? Kamu meyakinkan mereka sampai mengkhianati Su Xitian demi mendukungmu? Aku tidak sehebat itu. Kamu sudah lihat berita hari ini kan? Itu karena Su Yao yang membuat masalah sendiri. Para petinggi itu, sepatu apapun mereka pada Su Xitian, tidak mungkin mereka akan memilih orang seperti itu untuk menjadi direktur utama kan? Kalau bukan karena itu, lalu apalagi? Memangnya aku bisa memegang kelemahan semua orang? Dan sebelum rapat dimulai, mengancam mereka satu persatu? Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, atau bagaimana caranya. Sebaiknya kamu tetap menjaga sikap, agar tidak memancing masalah pada diri sendiri. Tenang saja. Kau dan aku akan baik-baik saja. Makanlah yang banyak. Tega sekali, dari sepiring daging itu, kamu cuma membagikan sepotong ini padaku. Kosongkan waktumu hari Sabtu ini. Ikutlah aku pulang ke rumah keluarga besar. Ada urusan apa pulang ke rumah keluarga besar? Perjamuan keluarga. Wen Xuan sudah kembali. Keluarga Wen ingin menyambut kepulangannya. Apa aku juga harus pergi? Ini perjamuan keluarga. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat di keluarga Wen dulu, tapi Wen Shijin harusnya tidak akan membawa orang bodoh pergi ke perjamuan seperti ini kan. Sepertinya rahasiaku tidak akan terbongkar jika aku pergi. Baiklah, aku mengerti. Aku akan meluangkan waktuku minggu depan, dan tidak akan membuatmu malu. Aku hanya punya satu permintaan untukmu. Jangan buat masalah untukku. Tuan muda, kita akan terlambat jika tidak segera pergi. Tidak enak jika membuat begitu banyak orang menunggu. Tidak perlu terburu-buru. Nyonya belum datang. Bagaimana dengan pakaian ini? Nyonya, Anda terlihat sangat cantik dengan pakaian ini. Ini bukan pesta untuk orang luar. Tidak perlu berpakaian seheboh ini kan? Sana ganti pakaianmu. Di bagian mana yang terlihat berlebihan? Wen Shijin, coba kamu lihat baik-baik lagi. Berhenti berputar-putar. Pergi ganti baju. Ya sudah. Aku ganti. Kalau kamu tidak keberatan aku berpakaian kumuh, aku sih terserah saja. Bukankah pakaian ini terlihat sangat cantik? Tuan Besar Wen, keluarga kalian ini benar-benar lucu ya. Wen Xuan sudah melakukan kecurangan pajak masalah yang sangat sensitif seperti itu, sampai membuat grup Wen diselidiki, alurnya malah tidak dididik atau ditegur, tetapi malah mengadakan perjamuan dengan sangat mewah. Bagi orang yang tidak tahu apa-apa, mereka akan mengira dia baru saja mengukir prestasi. Cukup, tidak ada yang menganggapmu bisu kalau kamu tidak bicara. Dasar pengecut. Aku lihat begitu banyak senjata di ruang rahasiamu, mereka pasti menderita karena memilikimu sebagai tuan. Ku dengar selama aku tidak ada, banyak hal yang telah terjadi. Ada banyak orang yang bilang Wen Group akan segera mengganti ahli warisnya. Dari mana kakak mendengar hal itu? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Begitukah? Jika kamu tidak mendengarnya, kupikir kamulah yang mengatakan hal itu. Hal itu tidak pernah ada. Seseorang harus tahu diri. Sadarilah kemampuan dirimu sendiri, agar tidak bermimpi di siang bolong. Jangankan saat aku baik-baik saja, bahkan jika sesuatu terjadi padaku, Wen Group tidak akan jatuh ke tangan seorang cacat. Tuan Muda Wen, posisi Anda dan Nyonya ada di meja sebelah sana. Tunggu apa lagi? Siapa yang mengajarimu membiarkan orang yang lebih tua menunggumu datang makan? Benar-benar tidak punya aturan. Aturan? Membiarkan kami duduk di meja kecil? Apakah itu aturan keluarga Wen? Kakek, aku melihat kaki Shijin sedang tidak sehat, makanya aku mengatur meja yang ini. Sebelumnya dia selalu duduk di sini, kami sebagai keluarga sendiri pun tidak keberatan. Tapi kenapa kamu malah merasa tidak puas? Memangnya kamu makan pakai kaki atau bicara pakai kaki? Kakak sulung, aku tidak mengerti apa maksudmu dengan keluarga sendiri. Bagaimana bisa aku yang sudah menikah 3 tahun di sini masih dianggap sebagai orang asing? Kakek, cobalah kakek nilai sendiri, apakah aku orang asing? Bagaimana asuhan bisa bekerja seperti ini? Kakek, hal ini terjadi karena pertimbanganku yang kurang matang. Tidak apa-apa kakak sulung, kamu hanya perlu minta maaf kepada Shijin kami dan semuanya selesai. Apa katamu? Kamu menyuruhku minta maaf kepada siapa? Apa telingamu sedang bermasalah? Aku menyuruhmu minta maaf kepada Shijin kami. Kakak sulung adalah penerus dari Wen Group. Tidak mungkin kan kamu tidak mengerti prinsip bahwa kesalahan harus diperbaiki? Bagaimana nanti kamu bisa meyakinkan orang lain dengan sikapmu itu? Memang ini adalah kehilafanku. Aku minta maaf kepada Shijin dan adik ipar maafkan aku. Suamiku, karena kakak sulung sudah minta maaf, mari kita lupakan saja masalah ini. Sudah, ayo makan. Karena suamiku sudah tidak keberatan, maka aku juga tidak akan bicara apa-apa lagi. Kakak sulung, apa kami sudah boleh duduk sekarang? Apa sebenarnya maumu? Sudah aku katakan bahwa aku akan membantumu mengambil kembali segala milikmu di keluarga Wen. Aku pegang ucapanku,
Nanti setelah kamu dan Shijin selesai makan, kalian temui aku di ruang kerja sebentar. Kakek, kenapa kakek mencarinya? Apakah ini urusanmu? Aswan, jangan berpikiran yang bukan-bukan. Dia itu cacat, mana mungkin bisa mewarisi grup Wen. Diam. Bahkan kakakmu yang bodoh itu saja punya kemungkinan untuk mewarisi grup Shu. Kenapa dia tidak bisa? Hidangkan makanannya. Sudah tiba. Kakek, ada urusan apa kakek mencari kami? Aku dengar kamu sudah masuk ke Shu Group dan bahkan memegang 30% saham. Apa yang kakek katakan memang benar. Jika bukan karena saham ini, Tuan Shu di keluargaku tidak akan membiarkanku masuk ke grup Shu. Kalau begitu, kamu juga ahli waris dari Shu Group dan memiliki kesempatan untuk mengelola grup Shu di masa depan. Bukan hanya sekadar memiliki kesempatan, tapi pasti akan terjadi. Grup Shu adalah milik Shu Shitian, dan itu juga hasil jerih payah ibuku. Bagaimana jika aku ingin membeli saham yang ada di tanganmu? Kenapa Anda ingin melakukan itu? Di masa depan, Aswan akan menikah dengan Shu Yao. Mereka harus bersatu hati sebagai suami istri, supaya kedua grup besar itu bisa bekerja sama dengan lebih baik. Ini adalah kontrak pembelian saham. Aku menawar harga yang lebih tinggi 5% dari harga pasar untuk membeli saham yang kamu pegang. Dengan uang ini ditambah lagi dengan pembagian dividen saham, hidupmu akan terjamin dan nyaman. Mengapa harus repot-repot bersaing dengan orang lain? Lalu kenapa Anda tidak membiarkan Wen Xuan menyerahkan Wen Group kepada Shijin? Bukankah hasilnya sama saja jika kami bersatu sebagai suami istri? Apa kamu sadar apa yang sedang kamu bicarakan? Aku tahu kakek bersikeras melakukan ini demi kebaikan grup Wen, tapi mengapa harus Wen Xuan? Padahal ada pilihan yang lebih baik, mengapa tidak bisa diganti? Tapi Dr. Shijin mengatakannya padaku, bahwa dia hanya bisa duduk di kursi roda seumur hidupnya. Jangan katakan cara keluarga Wen dalam memilih ahli warisnya, hanya berdasarkan kemampuan fisik kakinya saja. Kamu... Apa Anda juga berpikir demikian? Kakek, apapun yang Anda inginkan, saya akan melakukannya. Benar-benar tidak menyangka, Anda juga memiliki ambisi sebesar itu. Anda hanya melihat kaki Shijin yang lumpuh, tapi tidak pernah mengakui dirinya. Apa sebenarnya kemampuannya yang kurang? Atau Anda saja yang tidak mau mengakui kesalahan yang pernah Anda perbuat? Sudahlah, kalian berdua keluarlah dulu, aku akan mempertimbangkannya lagi. Sucu. Perkataan gadis ini ternyata cukup menarik juga. Tapi aku ingin memberikan grup ini kepada Wen Xuan. Sebenarnya harus Wen Xuan atau Wen Shijin. Kenapa kamu tadi menghalangiku? Jika aku tidak menghalangimu, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan pada kakek? Meminta kakek menyerahkan grup Wen kepadamu, grup Su dan aku akan menjadi pendukungmu. Atas dasar apa? Kamu berpikir kakek akan mendengarkan saranmu? Ini adalah pilihan terbaik. Apa sebaiknya menyerahkan grup Wen kepada Wen Xuan, orang yang berpandangan sempit itu? Sok pintar? Aku sok pintar? Aku melakukan ini demi kebaikanmu, apa kamu mengerti? Nanti jangan ikut campur urusanku lagi. Aku benar-benar sudah tidak waras. Sampai-sampai berpikir untuk menolong orang yang tidak tahu terima kasih ini. Apa ini hasil yang kamu inginkan? Mempekerjakan Tuan Wen Shijin sebagai wakil direktur grup dan segera mulai bekerja. Bukankah itu sangat bagus? Tuan Besar Wen memintamu untuk bergabung. Itu menunjukkan sebuah awal yang baik. Ini bukan hal baik, ini namanya mencari masalah. Takut apa? Kamu kan punya aku. Aku tidak mau pergi, aku akan memberikan ini pada kakek sekarang juga. Kenapa kamu tidak mau pergi? Apa jangan-jangan kamu benar-benar takut pada si sampah Wen Xuan itu? Wen Shijin, kamu penakut sekali sih. Apa katamu? Kataku, kamu itu penakut. Halo? Ayo keluar makan. Hari ini aku sedang libur. Boleh juga. Kebetulan di rumah ada kura-kura yang sangat penakut. Aku muak melihatnya. Aku segera ke sana. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi makan sama siapa? Lagi teleponan sama siapa? Hah? Bukan urusanmu. Kamu gila ya? Jangan pikir aku tidak tahu tentang semua perbuatan kotormu itu. Mau kamu sendiri yang bicara atau aku yang bicarakan? Mungkinkah dia sudah tahu kalau aku adalah anggota Jiu? Apa Yanki sudah ketahuan? Apa sebaiknya aku mengakui semuanya saja? Wen Shijin, aku tidak bermaksud membohongimu. Sebenarnya, aku adalah An. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Foto-foto dan videonya sudah dikirim ke ponselku. Apalagi yang ingin kamu jelaskan? Syukurlah. Dia belum tahu kalau akulah ketua Anjiu yang merampas banyak muatannya. Kenapa? Ini hanya bergaul dengan teman biasa. Sekarang apa aku bahkan tidak punya hak untuk makan dengan teman lawan jenis? Wen Shijin, apa kamu terlalu menganggur? Aku ini bukan istri sungguhanmu. Kamu terlalu mencampuri urusanku. Kataku tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan mencari-cari masalah. Jika kamu merasa aku terlalu ikut campur, maka setelah ini urusanmu dengan keluarga Wen tidak akan kupedulikan lagi. Tapi aku peringatkan kamu, lepaskan aku. Kamu mengancamku? Wen Shijin, kamu sedang cemburu, ya? Aku tidak cemburu.
Kudengar di jamuan makan keluarga-keluarga Wen, kamu sangat menarik perhatiannya. Bagaimana kamu tahu? Aku belum pernah melihatmu begitu membela orang lain seperti ini. Mungkinkah kamu benar-benar tertarik pada bocah itu? Lagi pula, aku bermaksud baik untuk mengingatkanmu. Sikapmu ini hanya akan mencelakakannya. Apa maksudmu? Tunggu sampai keributan soal Wen Xuan ini mereda nanti. Wen Shijin akan segera dibuang. Apa maksud perkataanmu itu? Dulu wanita itu diam-diam melahirkan ayah dari Wen Shijin dan datang mencari masalah ke sana hingga membuat istri pertama Tuan Besar Wen meninggal karena amarah. Kalau memang seperti itu, maka mustahil bagi Wen Shijin untuk mewarisi grup Wen. Benar sekali. Bisa menjamin hidupnya tercukupi sudah termasuk tindakan yang bermurah hati. Oh iya, apa menurutmu, Tuan Besar Wen? Tidak tahu soal insiden Wen Shijin yang jatuh dari kuda hingga lumpuh itu? Bukankah itu hanya sekadar kecelakaan? Pantas saja Wen Shijin sangat enggan saat kakek tua itu berniat untuk memberinya tanggung jawab besar. Kian, tadi aku sedang makan dengan temanku dan melihat Sucu sedang bersama Jiang Xingluo. Mereka tampak berbincang dengan ceria. Hei, sudah waktunya pulang. Jangan bahas pekerjaan. Jangan bahas pekerjaan saat jam pulang. Wen Qiangqian ini datang lagi untuk menggangguku. Foto setahun yang lalu itu, buatkan satu salinan untukku. Cucu, ternyata kamu sedang berpura-pura menjadi lemah. Aku benar-benar meremehkanmu. Halo Ashuan, aku ingin menyerahkan seluruh proyek yang kupegang ini sepenuhnya kepada Cucu. Apa kamu sudah gila? Tidak. Justru karena aku sangat memahami proyek ini, maka dari itu aku harus menyerahkannya padanya. Karena hanya dengan cara inilah, kita punya kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Masuk. Direktur Su, Anda harus menghadiri rapat jam 9:30 menit. Baik, aku mengerti. Cucu, aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk melawanku kali ini. Direktur Su, kejadian kali ini telah sangat memengaruhi merek baru Su Group kami bahkan penjualan merek-merek lainnya. Mewakili Dewan Direksi, saya meminta Anda untuk segera menghukumnya. Yao Yao masih sangat muda. Wajar jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kejadian ini memang murni kesalahannya. Tapi mengingat kontribusinya pada keluarga Su sebelumnya, anggap saja itu sudah menebus kesalahannya. Tunggu sebentar. Perlindungan yang terang-terangan dan tidak adil ini, apakah Anda berniat mempertaruhkan reputasi Shu Group demi membela putri Anda sendiri? Semua orang bisa melakukan kesalahan. Apa Anda berani jamin Anda tidak akan berbuat salah nantinya? Presiden Group tidak boleh melakukan kesalahan. Bahkan jika melakukan kesalahan, ia harus membereskan kekacauannya sendiri dan mengganti semua kerugian perusahaan. Apa dia berhasil melakukannya? Lalu maumu apa? Tentu saja segera membebas tugaskannya dan menenangkan publik. Apa katamu? Skorsing, kamu. Korsing saja tidak apa-apa. Aku akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Aku pantas dihukum jika berbuat salah. Aku ingin melihatmu, Cucu. Sampai kapan kamu bisa terus tertawa? Shu Group hanya akan menjadi milikku. Aku akan menyelesaikan semua serah terima tugas sesegera mungkin. Dan aku harap saat aku tidak ada, perusahaan akan semakin maju. Oh iya, proyek promosi merek baru ini perlu diperhatikan dengan saksama. Cucu, kuharap kamu tidak merusak nama besar Shu. Kamu bukan orang yang berhak mengatakannya padaku. Tunggu saja, Cucu. Kamu dan suamimu yang cacat itu tidak akan bisa sombong lebih lama lagi. Kudengar kamu mengusir Su Yao keluar. Wah, informasi kamu cukup cepat juga ya. Aku juga dengar kabarnya orang-orang di grup Wen tidak ada yang menghargaimu. Bahkan tidak ada satu orang pun yang datang ke rapat pagi. Wen Xuan yang sudah diturunkan jabatannya itu masih berani mencoba menggertakmu. Informasimu juga ternyata cukup cepat. Kita sama saja. Berapa besar keyakinanmu bisa merebut jabatan Presiden Grup Su? 10/10. Lalu bagaimana jika aku ingin kamu mendapatkannya dalam waktu 6 bulan saja? Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Kemarin aku menerima telepon, panggilan dari Nyonya Su. Dia mengajakku dan kamu untuk pulang mengunjungi orang tua akhir pekan ini. Pulang ke rumah orang tua, bukankah itu konyol? Orang lain pulang ke rumah orang tua setelah 3 hari pernikahan, tapi mengapa kita baru melakukannya setelah 3 tahun? Jika kamu tidak mau kembali ke sana, aku bisa membantumu untuk menolaknya. Tidak, mengapa aku tidak mau kembali? Aku bahkan belum mencari masalah dengannya, tapi mereka malah berani datang mencari masalah lebih dulu. Tapi apa hubungannya menjadi presiden dengan kepulanganku ke keluarga Shu? Memangnya ada kaitannya? Biarkan aku memberimu satu nasihat baik. Semakin lama ditunda, maka semakin banyak hambatan. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Pemindahan aset? Pantas saja kamu memintaku menyelesaikannya dengan cepat dalam waktu 6 bulan. Terima kasih atas peringatannya. Sama-sama. Lagi pula kita adalah suami istri yang harus sehati, bukan? Ibu? Yao Yao, Ibu? cepat ke sini, mari lihat. Ayo duduk. Kamu ini ada-ada saja, untuk apa membawa barang ke rumah sendiri? Lihat dirimu, mari, duduk. Ini sedikit pemberian dari kami, Aswan. Kami tidak seperti orang-orang tertentu datang ke rumah sendiri pun tidak mau membawa hadiah.
Bibi Zo, bantu aku ambil barang di mobil. Siapa yang menyuruhmu membawa barang? Tuan muda, sopir memberikan ini kepadaku. Ini adalah Daftar mas kawin. 3 tahun lalu saat Acu menikah denganku, keluarga Su memberiku buku daftar mas kawin ini. Waktu itu katanya terlalu terburu-buru, sehingga belum sempat menyiapkannya. Sekarang 3 tahun telah berlalu, seharusnya sudah siap kan? Wanita sampah, berani sekali meminta barang kepadaku. Aku bahkan sudah melupakan hal itu. Dulu saat Shuchu menikah dengan keluarga kami, keluarga Shu tidak memberikan mas kawin. Bagaimana mungkin keluarga Shu kami tidak memberikan mas kawin? Tentu saja bukan tidak memberi. Hanya saja karena pernikahannya terburu-buru, keluarga Su tidak sempat menyiapkannya. Benar begitu kan, Nyonya Su? Barangnya selalu disiapkan, kok. Hanya saja waktu itu Shuchu, bukankah kamu jatuh sakit setelahnya? Meskipun diberikan padamu, kamu juga tidak akan paham. Benar, bukan? Makanya, semuanya masih dititipkan di rumah keluarga ini. Semuanya tersimpan di gudang. Lain kali akan dikirimkan padamu. Tidak perlu lain kali, lebih cepat lebih baik. Sekarang saja. Hari ini semua ini. Terlalu terburu-buru, bukan? Tidak terburu-buru, aku sudah mengatur semuanya. Bagaimana menurutmu, Shijin? Menurutku boleh saja. Waktunya sangat pas, hari ini saja. Para pekerja dan kendaraan sudah ada di depan pintu gudang. Nyonya Shu, silakan. Ya, aku akan ke atas sebentar untuk mengambil sesuatu. Aku juga mau ke toilet. Wah, kakak sulung, kenapa jalan begitu tidak hati-hati? Kamu sudah tahu kalau aku mengikutimu. Kamu sengaja melakukannya, kan? Lalu untuk apa kamu membuntutiku? Kamu itu putra sekaligus cucu tertua dari keluarga Wen. Sebaiknya kurangi melakukan hal-hal yang memalukan seperti ini. Memalukan? Kamu dan pemuda Jiang Xingluo itu berhubungan secara tidak pantas. Beraninya kamu bicara begitu padaku? Kenapa? Apa menurutmu adikku yang cacat itu tidak bisa memuaskanmu? Hati-hati dengan ucapanmu itu. Jangan malu-malu. Istri adik, dengan kondisi sepertimu ini, siapapun ingin menikahimu, tapi kenapa malah mau menikah dengan orang cacat? Bagaimana jika kita bekerja sama? Nanti seluruh keluarga Wen akan menjadi milik kita. Oh, benarkah? Tentu saja. Apa kamu masih ingat saat kamu sedang sakit? Bukankah aku sering merawatmu? Apa maksudmu? Kenapa? Setelah penyakitmu sembuh, kamu lupa semuanya. Pria tak tahu malu ini dia benar-benar berani mencelakai Nian. Tuan Muda Xuan, Anda di mana? Nona sedang mencari Anda. Apa semua barangnya sudah siap? Sudah siap. Semua barang sudah dipindahkan? Apa mau diperiksa sekali lagi? Tidak perlu, tidak akan ada yang kurang. Kalau ada yang kurang, aku akan kembali untuk mengambilnya. Shijin, saat Anda punya waktu luang, sering-seringlah berkunjung ke sini bersama Acu. Lihat ini, Yao Yao dan Ashuan akan segera menikah. Kelak, kita akan menjadi keluarga yang sangat dekat. Karena kita akan segera menjadi keluarga, aku akan bicara jujur padamu sebagai sesama keluarga. Dulu saat masih di perusahaan, dia melakukan banyak kesalahan dalam pekerjaannya. Tapi akhir-akhir ini Yao Yao terus di rumah untuk merenungi kesalahannya. Maksudmu kamu ingin Shu Yao kembali ke grup Shu? Tentu saja bukan. Tentu bukan itu. Karena dia berbuat salah, maka dia harus dihukum. Mengenai grup Shu, untuk sementara dia tidak akan kembali ke sana. Namun, aku memutuskan untuk membiarkannya belajar di grup Wen. Grup Wen? Memangnya siapa yang setuju? Tuan Besar keluarga Wen sudah setuju, dan lagi, Tuan Besar Wen juga mengatakan akan membiarkan Yao Yao pergi menjadi asisten Shijin. Pantas saja dia mengajukan diri untuk menemaniku pulang berkunjung. Berkunjung apa-apaan. Dia sudah mengetahui hal-hal ini sejak lama. Bagaimana bisa aku tidak tahu mengenai hal ini? Sepertinya makanan ini tidak disiapkan untukku. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Ini, begitu saja perginya, kamu bahkan belum sempat makan. Kak, kamu akhirnya datang menjengukku. Nian, Kak memiliki hal yang sangat penting untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu mengenali orang yang ada di dalam foto ini? Nian, apa yang sudah dia lakukan kepadamu? Jangan. Nian. Jangan. Nian. Jangan mendekat. Wen Xuan, aku akan membuatmu menderita dalam hidupmu. Dan juga saat kamu tiada nanti.
Dari mana saja kamu? Baru pulang jam segini? Nian, semua ini salahku, aku telah mengecewakanmu. Akulah yang telah mencelakaimu. Kenapa kamu minum sebanyak ini? Ini semua murni kesalahanku, semuanya salahku. Seandainya dulu aku tidak begitu egois, membiarkan Nian melakukan pernikahan politik, semua ini mungkin tidak akan pernah terjadi. Benar kan? Apa katamu? Dia ternyata memang bukan orang yang sebelumnya. Kalau begitu, gadis yang dulu bernama Sunian, apakah itu adiknya? Dan yang sekarang ini barulah Sucu? Aku bersalah padamu. Sudah, jangan minum lagi, aku akan buatkan teh untukmu. Jangan pergi. Chuyao masuk ke Wen Group, itu adalah perintah kakek. Sudah disetujui Dewan Direksi, dan bukan melalui Departemen Personalia. Aku benar-benar tidak tahu, jadi tolong jangan marah. Ternyata Wen Shijin juga tidak tahu apa-apa. Sepertinya aku sudah salah sangka padanya. Tapi kenapa aku bisa tidur dengannya lagi? Aku tidak tahu apakah semalam aku ada mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Dasar alkohol sialan. Kakak ipar, ini adalah draft proposal untuk produk baru Departemen Penjualan. Coba periksalah. Putuskan saja sendiri. Ini adalah proyek kerjasama dengan grup Su, tapi sepertinya kakakku merasa kurang puas. Kakak ipar, jika kamu memberikan hak penuh padaku, apakah kakak tidak akan marah? Karena ini adalah kerjasama, kita harus tetap menanyakannya pada pihak grup Su. Menurutku, persentase laba untuk grup Wen terlalu rendah. Selain itu kakak, menolak mentah-mentah orang yang direkomendasikan grup Wen, dan bersikeras ingin Jiang Xingluo yang menjadi bintang iklan seluruh serinya. Apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan? Kakak ipar, yang ingin kukatakan adalah, Sucu hanyalah alat perjodohan bisnis. Lebih baik jika kita yang bekerja sama. Grup Wen dan grup Shu akan menjadi milik kita berdua. Kamu benar-benar pandai bersilat lidah ya, Suyao? Kalau aku tidak mendengarnya sendiri, aku tidak akan menyangka kemampuanmu mengarang cerita bisa sehebat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang untuk mengantarkan makanan untuk suamiku. Kenapa? Ada masalah? Antar makanan? Berhentilah berpura-pura. Mana mungkin kamu benar-benar peduli pada kakak ipar? Mengantar makanan itu cuma alasan. Tujuan aslimu pasti ingin memata-matai dia. Jadi, kamu diperbolehkan untuk merayu dan menggoda suamiku, serta mengadu domba kami, tapi aku dilarang datang mengantarkan makanan? Jangan bicara sembarangan. Wen Xuan masih di rumah sakit, kan? Seandainya dia melihatmu berpakaian seperti ini dan bekerja jadi asisten suamiku, mungkin dia akan saking marahnya sampai langsung sembuh dan keluar rumah sakit. Kakak ipar, lihatlah, dia datang lagi ke perusahaan dan mengoceh sembarangan. Dia sangat mempermalukanmu, sama sekali tidak menghargaimu. Mau jadi apa hubungan ini nanti? Sepertinya yang sedang malu di sini bukan aku. Lihat saja pembalasanku. Makanlah, suamiku. Jangan sungkan ya. Jangan mulai deh. Mengenai laporan keuangan grup Wen belakangan ini, apakah kamu menemukan ada masalah? Laporan keuangan itu semuanya dibuka untuk umum. Bahkan jika ada masalah sekalipun, pasti ada yang sudah merekayasanya, sehingga mustahil untuk bisa dideteksi. Jadi sampai sekarang kamu belum melihat laporan keuangan internal grup Wen? Aku baru saja tiba di grup Wen, dan langsung memeriksa laporan keuangan. Jika hal ini sampai terdengar ke telinga kakek, apa yang akan dia pikirkan tentangku? Kamu ternyata punya pertimbangan juga. Ya sudah, aku pergi dulu. Jangan terlalu merindukanku ya. Aku tunggu di atap gedung. Kalau kamu tidak datang, bersiaplah namamu hancur berantakan. Aku ingin tahu, kemampuan apa yang kamu punya sampai bisa menghancurkan namaku? Ada apa mencariku? Sucu, mulai sekarang, apa yang kuperintahkan, kamu harus melakukannya. Jika tidak, siap-siap saja membiarkan orang di seluruh dunia melihat aibmu. Apa katamu? Apa kamu sudah lupa semua ini? Ini semua adalah foto saat kamu bersama banyak pria berbeda. Wajar saja kalau kamu lupa. Lagi pula dulu kamu kan orang bodoh. Hanya dengan sebatang permen saja, kamu mau menyerahkan dirimu pada banyak pria? Apa semua ini ulahmu? Sekarang teleponlah Jiang Xingluo. Katakan padanya untuk membatalkan semua kontrak grup Su, dan tidak akan ada kerjasama lagi nantinya. Tuan Jiang, ada yang ingin kukatakan padamu? Ada apa? Kenapa tiba-tiba memanggilku begitu? Sepertinya terjadi sesuatu. Mewakili grup Shu, aku membatalkan kontrak iklanmu, dan tidak akan pernah ada kerjasama lagi ke depannya. Aku akan menyuruh orang mengirimkan surat perjanjian tertulisnya ke studiomu, dan penanganan selanjutnya akan dilakukan sesuai pelanggaran kontrak. Sudah puas? Lumayan, pertahankan itu. Tunggu pembalasanku, Wen Qianqian. Cepat atau lambat aku akan mencari orang untuk memberimu perhitungan.
Bos, saya sudah membawa orangnya. Cucu, kamu membawaku ke sini? Apa kamu sudah gila? Jika kamu berani menyentuh sehelai rambutku saja, kakakku pasti tidak akan melepaskanmu. Benarkah? Tolong saya. Bos, haruskah dia dibawa masuk? Ya, Masuk. Apa yang ingin kamu lakukan? Nona Wen sejak lahir hingga sekarang selalu hidup dengan penuh kemewahan. Hari ini aku akan membuatmu merasakan kenyataan. Mereka pasti akan melayanimu dengan baik dan membuatmu merasa puas. Cucu, kamu sudah gila. Cucu, kamu benar-benar sudah gila. Malam ini dia menjadi milik kalian. Tolong. Siapapun tolong saya. Sucu, kamu benar-benar iblis. Makan sedikit saja, jangan lupa siang ini kita harus makan bersama. Aku benar-benar belum pernah melihat orang yang makan lebih banyak darinya. Tubuh sekecil ini bisa menampung begitu banyak makanan. Aku tidak akan lupa, tapi keluargamu ini sungguh menarik. Tak lama setelah Wen Qianqian tertimpa masalah, Tuan Besar Wen sudah terburu-buru mengatur Wen Xuan untuk menikah dengan Xu Yao. Hanya untuk buang sial saja? Kalau dipikir-pikir, aku tidak tahu sebenarnya Wen Qianqian sudah menyinggung berapa banyak orang, sampai ada yang mengirim orang untuk melecehkannya. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Seolah-olah aku yang melakukannya saja. Masih ada urusan di kantor, aku pergi dulu. Dalam beberapa bulan ke depan, saya dan Ashwan akan menyiapkan pernikahan kami. Ada sesuatu yang ingin saya minta kepada kakek. Ada apa? Kakek, kami berencana untuk menghentikan proyek kerjasama antara keluarga Wen dan Shu. Omong kosong. Keuntungan proyek ini sangat menjanjikan dan sekarang sedang dalam tahap promosi. Bagaimana mungkin dihentikan? Kakek, saya juga merasa berat hati, tapi dengan hubungan kami berdua saat ini, bagaimana pekerjaan ini bisa dilanjutkan? Ashwan, bicaralah dengan baik pada kakek. Kakek, kami mengakui kesalahan kami. Tapi apa yang dikatakan Ashwan benar? Ini memang sudah tidak sesuai. Mitra kerjasama luar pun tidak akan setuju. Kakek, bagaimana kalau begini? Masalah ini serahkan saja padaku dan Acu untuk menanganinya. Apa kamu sanggup? Tentu saja sanggup jika ada Acu yang membantuku. Anak ini, kenapa dia malah menyeretku ke dalam masalah? Terlebih lagi, Acu sangat mengenal proyek ini. Dia sudah mendiskusikannya denganku beberapa kali. Kapan aku pernah membicarakannya denganmu? Benar begitu kan, Acu? Pernah kok. Bagaimanapun juga, ini adalah proyek kerjasama kedua keluarga. Bahkan bintang iklannya dipilih oleh Acu sendiri. Kemampuan kerjanya sangat luar biasa. Jadi kakak dan Su Yao bisa fokus mempersiapkan pernikahan dengan tenang. Ada aku saja sudah cukup di perusahaan. Bukan itu maksudku, aku. Baiklah. Proyek ini akan ditangani oleh kalian berdua, Xi Jin dan Shu Chu. Hati-hati langkahmu. Selera seperti ini, beraninya kamu mengadakan sebuah pertunjukan. Ini adalah salah satu versi yang Anda ubah saat Anda menjabat sebagai direktur pemasaran. Apa Anda lupa? Di mana Presiden Wen? Saya kurang tahu tentang itu. Kamu sengaja kan? Jangan pikir jika kamu tidak memberitahuku, maka aku tidak akan tahu di mana dia berada. Presiden Shu, tempat ini sangat luas, kamu tidak akan bisa menemukannya sendiri. Sebaiknya aku yang mengantarmu. Bukankah kamu bilang Wen Shijin ada di lantai atas? Kenapa kamu membawaku ke garasi? Presiden Wen menyuruhku untuk mengambil sesuatu. Kalau tidak mau menunggu, kamu bisa pergi dulu. Aku pergi? Kemana aku harus pergi? Kamu belum memberitahuku di mana Wen Shijin berada. Tunggu aku. Apa yang kamu lakukan? Kamu mengejutkanku. Siapa itu? Bisa-bisanya melakukan hal semacam itu di sini? Benar-benar memalukan. Jangan main-main lagi, ayo. Kemari. Presiden Shu, terjadi masalah di belakang panggung. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Tadi di kamar mandi aku tidak sengaja terjatuh. Mika, panggil ambulans. Presiden Shu, saya masih bisa naik ke atas panggung. Tugasmu sekarang adalah memulihkan luka dengan baik. Jangan pikirkan hal yang lain. Lalu bagaimana dengan peragaan busananya? Jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Hanya insiden kecil. Insiden kecil? Insiden sekecil apapun akan menghancurkan masa depan seluruh perusahaan. Jika tidak sanggup melakukannya, jangan mencoba mengambil pekerjaan itu. Kakak tidak datang. Urusan
rumah tangganya sendiri yang berantakan belum selesai dibereskan, tapi kamu masih sempat datang untuk menonton acara? Aku ingin lihat, tanpa model utama, bagaimana acara ini akan berakhir. Kenapa Jiang Xingluo bisa ada di sini? Rencana B bisa terlaksana berkat bantuan dari Xu Yao. Kamu sudah mengaturnya sejak awal, bukan? Sepertinya kamu cukup berpengaruh bagi Jiang Xingluo. Jangan pergi dulu saat pesta perayaan, karena masih ada tontonan yang menarik. Bagaimana bisa dia terjatuh tepat sebelum fashion show dimulai? Aku pun tidak menyangka dia akan mengingkari janjinya. Mungkin dia takut jatuh di atas panggung dan menghancurkan karier profesionalnya. Si bodoh yang sok pintar. Repot-repot melakukan semua ini hanya untuk menyuap seorang model. Apa buktinya kalau aku yang melakukannya? Untuk masalah sekecil ini, aku bahkan tidak punya keinginan untuk menuntutmu. Apalagi yang kamu inginkan? Aku ingin kamu menyampaikan satu pesan kepada ibumu, bahwa hukum sebab akibat itu nyata. Karma tidak pernah salah sasaran, hanya masalah waktu saja. Apa yang ibuku rasakan dulu, putrinya juga harus merasakannya. Benar, kan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tindakan kejam seperti Wen Xuan ini harus diketahui oleh seluruh dunia. Biarkan dia tahu kalau keluarga Xu kita tidak bisa diremehkan. Cucu kamu. Ibuku dulu tidak punya siapa-siapa yang membelanya. Tapi lihatlah, sekarang aku yang membelamu. Nikmatilah selagi bisa, karena hari-hari bahagiamu sudah tidak lama lagi. Cucu, aku tidak akan melepaskanmu. Presiden Xu, keadaan di pabrik sangat lancar. Saat ini barang kita sangat laku keras. Pra-penjualan selama 20 hari, baik daring maupun luring, semuanya sudah habis terjual. Pihak distributor terus bertanya, apakah kita bisa menambah kuota pra-penjualannya? Tidak usah. Jika waktu pra-penjualan terlalu lama, tingkat pengembalian barang juga akan meningkat. Lebih baik kita keluarkan dulu barang yang ada di gudang. Baik. Presiden Xu, telah terjadi sesuatu di gudang. Ada apa? Penjaga gudang baru saja meneleponku. Katanya gudang kebakaran. Kapan itu terjadi? Baru saja. Apinya menyala sangat hebat, dan yang terbakar kebetulan adalah kumpulan barang yang aku tangani sendiri. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu kebetulan? Bagaimana bisa gudangnya terbakar? Su Group belum pernah mengalami insiden sebesar ini sebelumnya, dan yang terbakar justru adalah gudang grup Su kita. Bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Wen Group? Belum lagi pesanan pelanggan senilai ratusan juta dolar, kerugian puluhan juta dolar, tunda 1 hari saja, artinya rugi jutaan dolar. Sudah selesai cara bicaranya? Apa maksud sikapmu ini? Kamu masih belum sadar juga betapa besarnya kerugian yang telah dialami Su Group? Jika sudah selesai, biarkan aku bicara. Pertama, kebakaran gudang ini bukanlah kecelakaan, melainkan perbuatan sengaja. Apa? Mana mungkin? Siapa yang berani berbuat seperti itu? Kita ini perusahaan Xu Group. Benar juga, itu kan perbuatan kriminal. Apa pelakunya tidak takut ditangkap polisi? Kamu pikir hanya karena kamu bilang begitu, maka itu disengaja? Salah ya tetap salah. Inikah kemampuanmu dalam bersaing memperebutkan CEO? Aku sudah mengumpulkan semua bukti terkait dan menyerahkannya ke pihak kepolisian, yakinlah hasilnya akan segera terungkap. Kedua, aku yang bertanggung jawab atas proyek ini, jadi tentu saja aku akan menyelesaikannya sampai akhir, hingga semua dampak buruknya hilang. Bicara memang mudah. Ada begitu banyak pesanan untuk luar negeri, dan sekarang semuanya sudah hangus tak bersisa. Apa kamu sanggup bertanggung jawab? Tuan Ketua Xu tidak perlu mengkhawatirkan hal itu. Aku akan memberikan jaminan secara resmi di sini. Jika tidak bisa diselesaikan tepat waktu, maka aku akan angkat kaki dari grup Xu. Tapi, aku juga ingin memperingatkan Anda, jika nantinya terbukti bahwa ini perbuatan orang dalam dari grup Xu sendiri, siapapun pelakunya, dia harus segera pergi dari sini, dan jangan pernah berani menampakkan kaki di grup Xu lagi. Presiden Xu ini adalah sampel pakaian yang baru saja kita produksi pagi ini. Coba kamu lihat. Ini pakaian perusahaan kita. Kualitas pakaiannya sangat bagus. Sisanya kuserahkan padamu untuk diurus. Presiden Xu, maksud Anda perusahaan mereka menerima pesanan kita dan barang-barang yang hangus terbakar itu bisa digantikan dengan jalur produksi mereka? Bukan hanya mereka saja, tapi seluruh area pabrik ini. Sekalipun tidak ada kebakaran ini, seluruh area pabrik ini sudah masuk dalam jangkauan rencanaku. Sekarang hanya digunakan lebih awal saja. Presiden Xu, untuk area pabrik seluas ini, berapa banyak biaya sewa yang harus dikeluarkan? Dengan pengeluaran sebesar itu di bagian keuangan, apa tidak ada seorang pun yang menanyakannya? Siapa bilang aku menggunakan uang dari bagian keuangan keluarga Xu? Anda benar-benar kaya ya? Sampai memakai uang pribadi sendiri untuk menyewa area pabrik sebesar ini? Apa aku terlihat semudah itu ditipu? Wen Group sebagai mitra bisnis sudah sewajarnya memberikan sedikit bantuan. Aku yang meminta Wen Cijin mengeluarkan uangnya. Sudahlah, kalian semua kembalilah bekerja. Apa Anda menginap di kantor lagi semalam, Nyonya? Bagaimana keadaan di area pabrik? Jika semuanya berjalan lancar, besok malam semua pesanan sudah bisa diselesaikan sepenuhnya, lalu lusa pagi sudah bisa langsung dikirim. Baiklah. Presiden Xu, kenapa Anda tidak memberikan klarifikasi kepada publik? Sekarang di mana-mana orang menghujat grup Xu. Ada cukup banyak pelanggan yang sudah mulai bersiap-siap untuk menuntut kita karena wan prestasi. Para pelanggan itu, apakah mereka punya konflik kepentingan dengan kita? Semakin tinggi pohon, semakin kuat anginnya. Yang ingin menuntut kita itu bukanlah pelanggan.
Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini, cukup tangani seadanya saja. Setelah kumpulan pesanan ini dikirim, semua masalah ini akan terselesaikan. Ada orang yang ingin bermain licik denganku? Kalau begitu, aku akan balik menjebaknya. Sudah begitu lama bekerja di perusahaan ini, kamu masih saja tidak punya rasa disiplin waktu. Apa kamu tahu seberapa pentingnya rapat hari ini? Tentu saja aku tahu. Aku hanya baru saja menangani beberapa kejadian mendadak. Kejadian mendadak? Pesanan senilai 100 juta dolar hancur di tanganmu. Masih berani bicara soal menangani kejadian mendadak? Hari ini adalah tenggat waktu terakhir pengiriman barang. Tepatilah janjimu. Tidak perlu lagi tinggal di grup Su. Kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Untuk urusan lanjutan dan pelanggaran kontrak, akan aku tangani sendiri. Ketua Shu, semua barang sudah dikirimkan? Apa? Pesanan sudah selesai? Ini surat jalan dan bukti tanda terima pengirimannya. Dini hari tadi, semua barang telah sepenuhnya dikirim? Bagaimana mungkin ini terjadi? Karena pesanannya sudah selesai dikirim dengan lancar, kita bisa memanfaatkan opini publik ini untuk melakukan promosi balik. Bagaimana cara melakukan promosi terbalik? Saya tidak perlu mengajari Departemen Humas lagi, kan? Ini tidak mungkin. Begitu banyak pesanan, bagaimana bisa kamu menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu? Kecuali jika kamu sudah tahu sebelumnya tentang kejadian ini dan menyiapkan stok barang. Cucu, api ini bukan kamu sendiri yang merencanakannya, kan? Pantas saja sejak awal, kamu sama sekali tidak merasa panik. Ternyata, kamu menggunakan api ini untuk mencari perhatian. Demi melakukan promosi, kamu sanggup melakukan apa saja. Apa benar dia yang melakukannya? Berbicara mengenai kebakaran besar ini, aku ingin kalian bertemu dengan seseorang. Kalian akan mengerti setelah bertemu dengannya. Bawa dia masuk ke sini. Kakak ipar, tolong aku. Wang Jing, apa yang sedang terjadi denganmu? Mika, tolong jelaskan kepada semuanya kenapa adik ipar ketua Shu ada di sini. Tadi malam, orang ini mengenakan seragam pabrik, menyelinap masuk ke tempat produksi gudang pesanan pakaian batch ini, membawa minyak tanah dan peralatan kejahatan lainnya, berusaha melakukan pembakaran. Akhirnya, dia ditangkap basah oleh saya dan petugas keamanan pabrik. Apa kamu yang melakukan pembakaran itu? Kakak ipar, bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Bukan kamu? Kalau bukan kamu, kenapa seragam pabrik ada pada tubuhmu? Lalu bagaimana kamu menjelaskan alasan dirimu pergi jauh-jauh ke kawasan pabrik di pinggiran kota? Ditambah lagi semua alat kejahatan itu, semuanya sudah kami simpan. Lantas kenapa kalau aku memang masuk ke sana, kalian semua hanya memfitnahku? Tidak apa-apa, teruskan saja beralibi. Setelah polisi datang, kamu bisa berdalih lagi di kantor polisi. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apakah kamu yang melakukan pembakaran itu? Cepat katakan. Kakak ipar, benar-benar bukan aku pelakunya. Bukan keinginanku melakukannya. Jika bukan kamu, lalu siapa pelakunya? Itu adalah... Ya, benar. Aku dan Yao Yao kebetulan lewat, jadi kami mampir sebentar. Kami tidak mengganggu rapat kalian, kan? Kebetulan sekali, sebentar lagi kita akan pergi ke kantor polisi, baik itu untuk penahanan atau jaminan, semuanya memerlukan tanda tangan kerabat. Kakak, tolong aku. Aku tidak mau dipenjara. Dasar pengkhianat tidak tahu diuntung, hari ini katakan dengan jelas di depan semua orang, katakan yang sejujurnya. Sebenarnya siapa yang menyuruhmu? Aku akan mengirim dia ke penjara juga bersama kalian. Kakak... Paman, pikirkan baik-baik sebelum kamu bicara. Kenapa? Saat kalian merencanakan pembakaran itu, apa kalian tidak mencocokkan kesaksian kalian? Jangan sembarang menuduh. Kesalahan yang kamu buat ini, aku dan anakku tidak akan sudi bertanggung jawab untukmu. Jadi maksudmu, aku telah memfitnahnya? Aku tidak bilang begitu. Tetapi, demi membersihkan nama baik sendiri, bisa saja seseorang menjebak orang lain. Hal itu sangat mungkin terjadi. Nyonya Wang, pada alat yang ditemukan di lokasi kejadian terakhir, masih ada sidik jari adikmu di sana. Itu tetap tidak membuktikan bahwa kasus pembakaran gudang sebelumnya ada hubungannya dengan Wang Jing. Begitukah? Kasus pembakaran gudang itu, alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara, persis sama dengan yang digunakan adikmu kali ini. Dasar pria bodoh yang tidak berguna. Mengenai kasus pembakaran dan masalah pesanan, apakah kalian ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan area pabrik yang baru? Karena ini proyek kerjasama, maka pihak mitra juga harus memberikan bantuan. Apakah itu Wen Shijin? Benar, itu dia. Suasana hatimu tampak bagus ya. Apa masalah perusahaan sudah selesai semua? Bagaimana kamu bisa tahu kalau ada orang yang mengincar pesanan itu? Bukankah itu tidak sulit ditebak saat pesananku bermasalah? Menurutmu siapa yang paling diuntungkan? Semuanya sudah selesai? Kenapa kamu masih meributkan hal ini? Kamu benar? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu takutkan? Atau jangan-jangan kamu khawatir sesuatu akan terjadi di antara kita? Mana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Hal-hal sebelum itu hanyalah kecelakaan. Kalau saja aku tidak minum terlalu banyak, semua itu tidak mungkin terjadi. Kita semua sudah dewasa, anggap saja hal yang lalu sudah berlalu, dan tidak akan terjadi lagi ke depannya. Mengapa tidak akan terjadi lagi? Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya padaku, bahwa suami istri harus mesra dan bersatu menghadapi orang lain? Maksudku itu hanya akting belaka. Untuk ditunjukkan kepada orang luar, sedangkan di sini tidak ada orang lain. Apa kamu tidak tahu kalau bersandiwara, pada akhirnya bisa menjadi kenyataan? Ada kesepakatan di antara kita
Yang pertama kali melanggar kesepakatan? Sepertinya bukan aku. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Aku ini orang yang sangat suka membalas perbuatan orang lain. Kalau begitu, apa kamu juga ingin menagih utang yang lama? Ya, benar sekali. Ternyata kamu, wanita tak tahu malu ini? Jaga mulutmu. Kenapa kamu sombong sekali? Tunggu sampai aku keluar. Akan kubuat perhitungan denganmu. Apa menurutmu kamu bisa keluar? Kakakku pasti akan menolongku. Ibu, kenapa membiarkan paman yang melakukannya? Kalau kejahatan kita terbongkar, paman akan... Meskipun pamanmu punya banyak masalah, tapi dia tidak akan mengkhianati kita. Ayahmu tidak menyukainya. Jika terjadi sesuatu, membiarkannya mendekam di dalam sana juga bagus, jadi aku bisa tenang. Tegas sekali mereka memperlakukanku seperti ini. Di hadapan keuntungan, semua orang hanya memikirkan diri sendiri. Sisa hidupmu, apakah ingin membusuk di penjara tanpa dipedulikan siapapun, atau mendekam beberapa tahun lalu keluar untuk bangkit kembali? Itu semua tergantung pilihanmu sendiri. Kenapa kamu datang lagi? Aku datang ke perusahaan suamiku pun tidak boleh. Asisten Shu, tidakkah kamu rasa terlalu banyak mencampuri urusanku? Bagi yang tahu Wen Shijin adalah laki-lakiku, bagi yang tidak tahu mereka akan mengira dia itu suamimu. Bagaimana caramu bekerja sebagai asisten? Istri direktur datang, tapi segelas air pun tidak kamu tuangkan. Cucu, jangan keterlaluan ya. Jika aku jadi kamu, aku akan sibuk mencari muka. Sikap apa ini? Kami dari Kepolisian Wilayah Selatan. Apakah Suyao ada? Mencariku? Anda diduga terlibat dalam penghasutan pembakaran yang membahayakan keselamatan nyawa orang lain. Ikutlah dengan kami sekarang. Bagaimana mungkin? Kalian pasti salah orang. Masalah salah atau tidaknya akan diketahui setelah Anda ikut dengan kami. Kamu yang menjebakku. Apa yang kamu lakukan sendiri itu disebut fakta kejahatan, bukan disebut fitnah. Ayo pergi. Wah, sekretaris barunya lumayan juga. Cari di mana? Dramanya sudah berakhir? Apa kamu masih belum mau pergi? Lihatlah dirimu ini, tidak ada sisi romantisnya sama sekali. Aku melakukan ini karena peduli padamu, makanya aku datang menjengukmu, kan? Kenapa sikapmu seperti ini? Kamu kesini hanya untuk bermalas-malasan saja? Bukankah ini menunjukkan kalau hubungan kita sangat baik? Kenapa? Apa sedang tidak nyaman? Apa keberadaanku di sini mengganggumu? Apa maksudmu? Memangnya apa maksudku? Karena seseorang tidak menyambutku di sini, maka aku pergi saja. Benar-benar tidak menyangka, yang membakar gudang itu ternyata Shuyao. Lihatlah, lihat ini sudah masuk pencarian populer. Sudah jelas sekali kalau Shuyao iri melihat kemampuan Presiden Shu, makanya menjebaknya diam-diam. Anak dari wanita simpanan, memang tidak akan pernah sebanding dengan anak dari istri sah. Seperti kata pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya, sifat anak akan selalu mengikuti orang tuanya. Bagaimana kelakuan ibunya, begitu pula lah kelakuan putrinya. Kalian benar juga. Cepat, cepat, cepat. Halo? Bos, baru saja mendapat kabar, Chunian akan muncul di acara amal malam ini. Lokasinya sudah saya kirimkan kepada Anda. Aku mengerti. Chunian. Sedang apa kamu di sini? Kenapa? Memangnya aku syucu di matamu? Tidak bisa melakukan perbuatan baik? Halo semuanya, sebuah kehormatan besar bagi para tamu yang telah hadir untuk meramaikan acara amal tahunan Kota A kami. Saya mewakili lembaga amal Kota A, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua. Hanya ada satu barang lelang kali ini, tapi barang lelang yang satu ini sangatlah penting. Inilah karya dari desainer misterius yang bernama CN, yaitu Chunian. Chunian harga pembukaan, $5 juta, dengan kenaikan $100.000. Mari kita mulai. Saya tawarkan $5.800.000. Saya tawarkan $6.300.000. $6.700.000. Apa kamu menginginkannya? Iya. $10 juta. Apa pria ini sudah gila? Ini adalah Wen Shijin. Ya ampun, tidak disangka Wen Shijin ini ternyata lebih berwibawa daripada Wen Xuan. Mana mungkin aku membiarkan orang cacat ini mengalahkanku? $11 juta, $13 juta, $16 juta, $20 juta, $20 juta satu kali, $20 juta dua kali, $20 juta, $25 juta, $25 juta. Apa ada lagi yang ingin menambah harganya? Barang milikku sendiri, tidak butuh dibelikan orang lain. Terjual. Bukannya kamu mengurus masalah di perusahaan? Sedang apa kamu di sini? Sekarang Shu Group, karena insiden kebakaran yang dilakukan anak haramu, pasar saham pun terus anjlok. Jika ayah tidak mau menyelesaikannya, itu urusan lain.
tapi jangan malah melimpahkan tanggung jawab kepadaku. Yao Yao tidak melakukan apapun, jangan sembarang bicara. Sepertinya perkara yang sudah pasti ini akan segera berubah nasibnya. Jangan menuduh sembarangan. Istriku bebas berbicara apa saja, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa di tempat ini sampah sepertimu boleh bicara? Anjing saja tahu siapa yang bisa diajak ribut dan siapa yang tidak. Bagaimana bisa ada orang yang masih saja tidak paham? Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pensiun dini. Dengan begitu, kamu masih bisa menjaga reputasi baikmu. Kamu. Tapi, terima kasih banyak ya atas uang yang kamu berikan kepadaku itu. Jika tidak, aku tidak akan sanggup membeli gelang itu. Kamu benar-benar memberikan uang pada wanita sampah ini? Aku tidak pernah memberinya uang, kamu menuduhku. Menjadi istri simpanan selama separuh hidupmu? Ternyata kamu tidak tahu, ya, kalau dia bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Aku bahkan merasa kasihan padamu. Kamu, jangan bicara sembarangan. Kapan aku pernah memberimu uang? Maaf ya, aku lupa ini adalah rahasia di antara kita berdua. Mohon maaf sekali lagi ya. Kamu? Dia membual. Jangan dengarkan dia. Kalian berdua tunggu saja pembalasanku. Bagus sekali. Kak, akhirnya kamu datang juga. Aku sangat merindukanmu. Nih Anian, Kak juga merindukanmu. Lihatlah, ini apa? Mama. Nih Anian, apa kamu sudah ingat? Ya, ini Ibu. Ini adalah gelang yang Ibu desain untuk kita berdua. Untuk mengungkap rahasia dari tengah gelang ini, hanya kita berdua yang tahu. Kak jahat. Aku tidak mau main lagi dengan Kak. Sudah. Memang Kak yang salah. Sudah membuat Nih Anian takut. Nih Anian, hari-hari indah para keparat itu sudah berakhir. Presiden Shu, gawat. Area pabrik kita telah disegel. Dan lagi, Shu Yao juga sudah bebas dari penjara. Lalu, petugas polisi dari Biro Cabang Selatan datang. Katanya ingin menemui Anda. Berdasarkan perintah dari atasan, terkait masalah kebakaran gudang Grup Su, ada beberapa situasi yang perlu kami dalami. Ikutlah dengan saya. Mengenai masalah kebakaran gudang, bukankah pemeriksaannya sudah jelas? Itu kan perbuatan Wang Jing atas perintah dari Shu Yao. Mohon maaf, saya hanya menjalankan tugas sesuai perintah. Sampaikan saja semuanya nanti di kantor polisi. Kamu? Tidak apa-apa. Saya akan ikut dengan petugas ini. Tapi, bolehkah saya menelpon sebentar? Halo, ini aku. Tanggal 9 bulan lalu, Anda ada di mana? Apa menurut Anda orang normal akan ingat apa yang dilakukannya secara spesifik pada hari tertentu bulan lalu? Apa aku memintamu untuk bertanya balik? Saya tidak ingat. Tanggal 9 bulan lalu, Anda menghabiskan $200.000 untuk menyuap Wang Jing, memintanya membakar gudang, lalu menyuruhnya menjebak keponakannya sendiri yaitu Shu Yao, dan menuduhnya sebagai dalangnya, benarkah? Itulah fitnah yang mereka gunakan untuk menjatuhkanku. Apa maksud Anda? Imajinasi yang luar biasa. Ini kantor polisi, bisakah Anda menjaga sikap saat bicara? Halo, Direktur Gao? Benar, orangnya sudah saya bawa. Apa? Lepaskan dia? Baiklah. Anda boleh pergi. Kalian siapa? Kantor anti korupsi, Biro Inspeksi Seseorang telah melaporkan bahwa Gao Song diduga melakukan korupsi dan menerima suap. Saat ini dibebas tugaskan untuk penyelidikan. Ini surat penangkapannya. Apa kalian tahu siapa saya? Ikutlah dengan kami. Lepaskan aku. Ashuan, sini. Cepat. Duduklah. Ayo sini. Yao Yao. Aku ingin memberitahumu. Mengenai masalah kali ini, Ashuan sudah berusaha sangat keras. Dia sangat sibuk kesana kemari. Kami semua telah melihat semua jasanya, kan? Kita semua adalah keluarga. Kenapa harus begitu sungkan? Hanya saja ada beberapa orang, demi mendapatkan Grup Su, sampai menghalalkan segala cara. Bukankah begitu? Tapi syukurlah, hukum tidak akan pernah membiarkan pelaku lolos begitu saja. Shitian, menurutmu benar begitu, kan? Ngomong-ngomong, karena Shuchu sudah meninggalkan perusahaan, berarti Yao Yao kita bisa kembali bekerja lagi, kan? Tentu saja. Besok aku akan mengadakan rapat direksi untuk merundingkan kembali agar Yao Yao menjadi direktur utama Grup Su. Bagus. Tuan Nyonya, gawat. Banyak mobil polisi di luar, dan rumah kita sudah dikepung. Polisi? Bibi Liu, bawa Asuan ke atas untuk beristirahat. Ayo pergi Tuan Muda. Ayo, mari kita keluar untuk melihat. Tidak apa-apa. Cucu, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu ada di penjara? Kenapa kamu bisa keluar? Benar-benar berani kamu. Kenapa polisi tidak segera membawamu pergi? Orang yang seharusnya mendekam di penjara bukan aku kan? Kalau bukan kamu, memangnya aku. Baguslah, kamu sangat sadar diri.
Apa Wen Shijin yang sudah membebaskanmu dengan jaminan? Biar ku beritahu ya, walaupun dia menjaminmu, itu hanya sementara saja. Lambat laun kamu pasti akan masuk lagi. Suruh anak perempuanmu keluar menghirup udara segar dan berpamitan baik-baik dengan keluarga. Kalian sungguh mengira kalau masalah ini akan berakhir begitu saja? Apa kamu masih mengira bahwa ada orang yang peduli siapa pelaku pembakaran itu? Siapa yang membakarnya tidak lagi penting, kalau begitu biarkan masalah ini berakhir sampai di sini saja. Ibu Wang Pei, Ibu Su Yao, silakan ikut kami sekarang. Apa yang mau kalian lakukan? Ayah, selamatkan aku. Tunggu dulu, apa dasar kalian menangkap orang? Kamu berani menghalangi polisi kota melakukan tugas? Sudah bosan hidup ya? Markas besar kepolisian? Aku tidak percaya. Shuchu, aku beritahu kamu, jangan pikir kamu bisa membawa orang-orang ini untuk menyamar. Hanya untuk menghentikan kami, memalsukan identitas petugas negara, kamu bisa dihukum karena itu. Shitian, cepat hubungi Direktur Gao, tangkap wanita gila ini dan bawa pergi. Kenapa hanya sibuk merayakan dan belum sempat berterima kasih pada Direktur Gao yang membantu kalian? Apa kalian tidak tahu bahwa dia sudah jabatannya dicopot? Bagaimana mungkin? Ini semua berkat kalian yang menghalalkan segala cara untuk memasukkanku ke penjara. Uang suap yang kalian kirim nekat ke keluarga Gao, pembakaran, suap menyuap, kalian sekeluarga harus masuk penjara bersama-sama. Apa yang kalian lakukan? Cucu, kamu. Kuberikan kamu satu kesempatan, pilih salah satu antara istri atau anakmu. Kamu benar-benar menyiksaku dengan pilihan ini. Jika ibuku masih hidup, lalu terpaksa harus melepaskan putrinya pergi dan menikah dengan orang cacat, bukankah itu juga sangat menyakitkan baginya? Buatlah pilihanmu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Aku dengar tadi siang kamu dibawa ke kantor polisi distrik selatan. Apa yang terjadi? Bukan apa-apa, hanya kesalahpahaman saja. Dan sudah diselesaikan. Benarkah tidak ada masalah? Tidak ada. Kenapa kamu mencemaskanku ya? Tentu saja, aku takut kamu membuat masalah di belakangku. Hingga melibatkan diriku. Kenapa kata-katamu begitu tidak berperasaan? Apa kita ini suami istri atau sekadar rekan kerja? Jika aku terkena masalah, bukankah seharusnya kita menghadapinya bersama? Jadi kamu masih ingat kalau kita ini suami istri? Ya. Lain kali jika hal seperti ini terjadi lagi, beritahu aku segera. Bukannya kamu takut aku merepotkanmu? Memang, tapi aku lebih takut jika kamu mendapat masalah dan menyembunyikannya dariku. Dengar tidak? Istirahatlah sana. Presiden Shu, seluruh keluarga grup Shu masuk ke kantor polisi. Telepon di kantor, terus berdering tanpa henti. Beritahu semua manajemen tingkat menengah dan atas beserta perwakilan karyawan, 10 menit lagi kita mulai rapat. Rasa Anda sekalian sudah mendengar kabar miring yang beredar. Hari ini, sudah waktunya memberikan penjelasan kepada Anda semua. Presiden Su, apa yang sebenarnya terjadi pada grup? Di luar sana ada desas-desus kalau grup Shu akan segera disegel oleh pihak berwenang. Hari ini, aku di sini untuk menghilangkan keraguan kalian. Tepat tadi malam, Ketua Shu dan Direktur Keuangan Wang Pei, beserta mantan Direktur Pemasaran Shu Yao, semuanya telah ditahan karena kasus suap. Sekarang grup Shu kehilangan pemimpin, siapa yang harus bertanggung jawab? Hari ini, aku datang untuk menjawab keresahan kalian. Sepertinya saya bisa memberikan sepatah kata. Munculnya skandal semacam ini di grup Su adalah masalah moral bagi pihak pengelola dan juga kelalaian bagi dewan direksi maupun dewan pengawas kita. Jadi, terlepas apakah Shu Shitian akan kembali atau tidak, saya akan tetap mengajukan usulan untuk memecat Shu Shitian. Memecat Ketua Shu, lalu ke depannya, siapa yang akan menjadi Presiden Direktur Grup Shu? Benar. Siapa yang akan menduduki kursi Presiden Direktur itu? Sucu adalah putri dari Presiden An. Ia memegang saham milik Presiden An. Sudah sepantasnya ia mengambil alih posisi Presiden Direktur Grup Su. Ini masuk akal dan sah secara hukum. Terlebih lagi, kemampuan manajemen bisnis dari Presiden Su kecil sudah terbukti nyata bagi kita semua. Presiden Su kecil, bagaimana menurut Anda? Saya bisa mengambil alih posisi Presiden Direktur Grup Shu untuk sementara waktu, tapi soal sisanya kita harus menunggu kepulangan Ketua Shu terlebih dahulu. Ya, bagaimanapun prosedurnya harus tetap dijalankan. Aku akan berusaha sebaik mungkin mengelola Grup Shu dan tidak mengecewakan harapan semua orang. Presiden Shu telepon dari Ketua Shu. Masuk lagi ke tempatku. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Apakah menurutmu seluruh grup Shu sudah menjadi milikmu? Kamu tidak tahu keluarga kalian sudah menimbulkan masalah besar bagi Grup Shu. Telepon berdering tanpa henti dari pagi sampai malam. Apakah aku harus mengangkat semuanya? Kapan sebenarnya kamu akan membiarkan kami keluar? Kamu sudah memutuskannya? Aku mau keduanya. Hanya bisa pilih satu dari dua. Pikirkan baik-baik. Yao. Papa, aku tahu Papa akan datang menyelamatkan kami. Papa, di mana Mama? Hanya satu yang bisa diselamatkan. Mamamu telah dijatuhi hukuman 10 tahun. 10 tahun? Itu tidak mungkin. Pengacara-pengacara di mana pengacaranya? Mengenai kondisi Nyonya, dengan akumulasi dari banyak hukuman, 10 tahun termasuk masa hukuman yang singkat. Kenapa hukumannya bisa seberat ini? Tidak mungkin.
Apakah ini perbuatan Cucu? Cucu, ini pasti ulahnya. Aku akan mencarinya sekarang. Papa, apa Papa tega melihat Mama masuk penjara? Saat ini, hanya ini satu-satunya jalan. Nyonya, Anda mungkin harus menunggu sebentar lagi. Presiden Wen masih sedang rapat. Tidak apa-apa, saya akan duduk sebentar. Aku dengar kamu adalah juniornya Wen Shijin di kampus. Benar? Presiden Wen bahkan adalah sosok legenda di Universitas Akami. Oh, begitu ya. Halo, nenekmu ada di tanganku. Apa yang ingin kamu lakukan? Nenekmu akan baik-baik saja, sampai kamu tiba. Tapi jika kamu melapor ke polisi, atau membiarkan siapapun mengetahuinya, maka tidak ada jaminan baginya. Nyonya, Anda mau pergi kemana? Xu Shitian, di mana nenekku? Nenekmu sekarang sangat aman. Apakah dia akan tetap aman nanti? Itu semua tergantung pada sikapmu. Apa yang ingin kamu lakukan? Bukannya kamu suka membiarkan orang memilih. Kalau begitu, sekarang, aku juga memberimu dua pilihan. Pilihannya adalah, tanda tangani kontrak pengalihan saham ini, atau Nenek. Baik, aku akan menandatanganinya. Sekarang bisakah lepaskan nenekku? masih belum cukup. Apa yang kau pikirkan? Shu Group hanya boleh menjadi milikku seutuhnya. Cepat habisi dia. Hahaha. Haha. Cucu. Kamu? Di mana, nenekku? Sudah dikirim ke panti jompo. Kamu baru saja terluka. Sebaiknya jangan keluar dulu. Mengapa? Sushitian sudah tiada. Lalu apa hubungannya denganku? Di belati yang menghabisi Sushitian, terdapat sidik jarimu. Seseorang sedang menjebakmu. Apa kamu punya bukti kalau bukan kamu yang melakukannya? Itu kamu. Sedang apa kamu datang ke keluarga Shu kami? Hari ini, aku datang untuk mengantarkan perjalanan terakhir ayah kandungku secara hukum. Kamu tidak pantas. Kamulah yang telah menghabisinya. Menghabisi ayah kandungmu sendiri, lalu menjebakku, dan kamu merasa pantas? Omong kosong. Apa kamu punya bukti? Jangan terburu-buru. Kamu ingin bukti bukan? Biarkan polisi yang memberitahumu. Apa buktinya? Su Yao, Anda diduga melakukan tindak pidana serius? Silakan ikut kami. Atas dasar apa kalian menangkapku? Barang pribadi Anda ditemukan di lokasi kejadian. Terdapat sidik jari Anda di sana. Ini bertentangan dengan alibi yang Anda berikan. Kamu pasti tidak tahu, hasil otopsi sudah keluar. Xu Shitian tiada karena penyakit jantung. Coba katakan, obat jantungnya ada di mana sekarang? Kami sudah menemukan obat jantung ayah Anda di dalam mobil Anda. Bukan salahku. Itu dia. Dia mencampakkanku demi perusahaan. Dia pantas mendapatkannya. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Nyonya, Presiden Wen sedang pergi untuk berdiskusi. Apa perlu saya hubungi Presiden Wen sekarang? Tidak perlu aku kemari untuk menemuimu. Terima kasih sudah memberitahu Wen Shijin waktu itu. Sudah seharusnya saya lakukan. Nona Chang, punyalah penilaian sendiri sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai kamu dimanfaatkan oleh orang lain. Apa maksud Anda? Tolong sampaikan pada Wen Shijin. Kakek memintanya kembali ke rumah lama nanti malam. Baik. Kenapa repot-repot ke kantor hanya untuk memberitahuku? Aku tidak bisa membiarkanmu menikmati asisten cantik ini sendirian kan? Apa? Kamu cemburu? Hati-hatilah. Presiden Wen, bahaya tersembunyi, bisa membuat hidup seseorang tamat. Kakek. Asuan, duduklah di samping dulu. Mari, gadis Chu, duduklah. Apakah akhir-akhir ini perusahaan sibuk? Lumayan, urusan yang tersisa sudah hampir selesai ditangani. Sungguh tak disangka, si Xu Yao ini, demi menjadi direktur perusahaan, tegas sekali menyakiti ayahnya sendiri. Aku benar-benar salah menilai orang. Kakek, niat orang tidak ada yang tahu. Bagaimana Anda bisa menjamin kalau orang-orang di sekitar tidak ada yang mau mencelakai Anda? Kakek, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa? Shijin, kakimu. Kakek, kakiku sudah jauh lebih membaik dalam beberapa tahun terakhir ini. Semua berkat perawatan dari Acu, sehingga aku bisa berdiri sepenuhnya. Mungkin inilah yang disebut dengan kekuatan cinta. Si brengsek ini sudah gila ya?
Apa-apaan omong kosong yang dia katakan? Kalau begitu, kita harus berterima kasih banyak kepada gadis Chu. Kekuatan cinta apaan? Aku rasa kau hanya pura-pura lumpuh. Hebat sekali kau, Wen Shijin. Ternyata kau pandai sekali bersembunyi. Kalian mengobrollah dulu. Kenapa lagi denganmu? Lepaskan aku. Memangnya tidak boleh kalau aku sayang pada istriku sendiri? Shijin, kakimu sembuh di waktu yang sangat tepat ya. Bukankah keajaiban ini terjadi hanya karena Sucu sekarang menjadi presiden direktur grup Su? Lucu sekali, kakak sulung. Sudah berapa lama kau tidak menemui kakak iparmu? Jika tidak ada urusan lain, aku dan Acu akan pergi duluan. Wen Shijin, jangan terlalu sombong kau. Kau dan Xu Yao benar-benar pasangan yang serasi ya. Aku sudah sering sekali mendengar kata-kata seperti itu. Tapi orang yang masih berdiri tegak di sini, tetaplah aku, Xu Chu. Aku yakin, Shijin juga akan terus berdiri di sini. Kau. Beraninya kau menghina aku. Wen Shijin, aku akan menghabisimu. Anak ini, kepalanya tidak benar-benar bermasalah, kan? Terakhir kali saat kamu diculik oleh Su Yao dan kelompoknya, aku tidak pernah merasa sekhawatir ini pada seseorang. Aku sangat takut kehilanganmu, benar-benar merasa takut. Aku tidak tahu sejak kapan aku mulai menyukaimu. Mungkin saat melihatmu pertama kali, atau mungkin saat kamu terus berjuang, itu membangkitkan semangatku. Kamu membawa cahaya ke dalam hidupku yang gelap. Saat pertama kali kamu bertemu denganku, apa kamu benar-benar tahu? Aku tahu. Maksudku adalah melihat sosok Sucu yang sebenarnya. Kamu sudah tahu? Sebelumnya aku terlalu berhati-hati. Sekarang aku hanya ingin melindungimu. Apa kamu bersedia menerimaku? Ada laporan mengenai kasus penggelapan pajak darimu. Mohon ikut kami sekarang. Baiklah, tolong biarkan aku bicara beberapa patah kata lagi dengan istriku. Kamu jangan khawatir. Berikan jawabannya setelah aku kembali. Sepertinya kamu sama sekali tidak mendengarkan perkataanku. Aku harap kamu tidak akan menyesal. Aku baru saja meretas kantor polisi dan mengirimkan video jebakan mereka ke komputer kepala polisi. Lakukan seperti cara lama, letakkan buktinya di atas mejanya. Bos, jika kamu melakukannya begini, Wen Shijin tidak akan tahu bahwa kamulah yang menyelamatkannya. Lagi pula, bukankah sebaiknya kamu langsung saja membongkar kejahatan mereka? Mana mungkin laporan rahasia seperti laporan internal keuangan akan diperlihatkan padaku? Apa kamu ingin aku masuk penjara atas tuduhan spionase komersial? Benar juga, Bos. Mengapa aku tidak memikirkan itu? Sudah pulang? Sistem kantor polisi ternyata jauh lebih sulit diretas dibandingkan saat Wen Xuan melaporkan penggelapan pajak. Benar bukan? Bukankah begitu? Atau haruskah aku memanggilmu, Bos Anjiu? Sebelumnya aku sudah masuk ke sistem kepolisian dengan alasan meningkatkan performa, tapi sebenarnya aku memasukkan sistem pelacak. Kemarin setelah aku dibawa pergi, lokasi yang terlacak justru rumah kita sendiri, dan kemudian saat aku mendapatkan data sistemnya, aku menyadari gaya penulisan kode sisi, dan kamu benar-benar sama persis, bahkan sistem pemerintahannya pun persis sama. Kejanggalan seperti ini, teknik seperti ini, hanya mungkin dilakukan oleh... Hanya Anju yang bisa melakukannya, benar kan? Kalau begitu, apa kamu akan memanggil polisi untuk menangkapku? Acu, sekarang bisakah kamu beritahu aku? Apa jawabannya? Halo, kakek? Baik, aku mengerti. Kakek ingin kita pergi ke kantor pusat? Kemampuan mengemudimu ini sama sekali tidak terlihat seperti seseorang yang sudah lumpuh selama belasan tahun. Sekumpulan orang tua licik itu sudah tahu sama tahu kok. Wen Shijin, akan kuhabisi kamu. Wen Shijin? Kakakmu ini benar-benar payah. Demi menabrak kita, malah membuat dirinya sendiri mengalami kelumpuhan total. Melihat Xu Yao tidak berguna, dia ingin mengambil alih sendiri grup Wen, bahkan sampai tega menyakiti kakek, niatnya ingin berlagak sebagai pahlawan. Tidak disangka, malah kita berdua yang mendapatkan nama baiknya. Pihak Anju kalian bahkan tahu sampai sejauh ini? Itu masalah kecil. Aku mencintaimu. Tadi kamu bilang apa? Aku tidak bicara apa-apa. Tadi jelas-jelas kamu mengucapkannya. Wen Shijin, aku mencintaimu